Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke pertanyaan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang tadi saya lupa sampaikan. Pada saat seorang laki-laki disuruh untuk menikah dengan wanita, apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tazawwaju wadudul walud fa inni mukathirun bikum yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang, yang lembut dan subur, mudah melahirkan, karena saya sangat bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kita disuruh menikah dengan calon ibu anak-anak kita, pendamping kita dalam hidup, dalam melayani seorang laki-laki mukmin, dalam menjaga amanah di rumah, dengan seorang yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Begitu pula yang subur. Sama wasiat Nabi SAW juga untuk para muslimah, untuk menikah dengan laki-laki yang berakhlak. Kalau datang kepada kalian, kata Nabi SAW, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terimalah lamarannya, kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Subhanallah, secara tidak sengaja tadi saya tiba-tiba teringat, sebelum habis asar tadi saya pulang ke rumah dari pengajian di Jakarta Timur tadi, kemudian saya pulang ke rumah mandi, lalu saya ke sini. Istri saya sempat memperlihatkan kepada saya satu cuplikan. Dia bilang, "Kak, coba lihat ini." Ada satu cuplikan yang memprihatinkan gitu, melihat ada kekerasan dari seorang pembantu rumah tangga kepada anak majikannya yang sedang dijaga gitu. Saya awalnya bilang sama dia, udahlah nggak usah dilihatin ke saya, ceritakan aja. Dia bilang, nggak, coba kakak lihat. Saya juga tidak tahu kenapa tadi Allah mudahkan melihat cuplikan tersebut. Lalu saya lihat, waktu saya lihat itu terus terang saya sangat prihatin ya. Mudah-mudahan saja itu bukan muslimah. Nah, kebetulan seperti orang dari Afrika gitu kan, berkulit hitam. Saya juga tidak tahu apakah itu di Indonesia atau di negeri lain karena tidak ada suara. Tapi rupanya di rumah itu dipasang CCTV. Kebetulan pembantu ini duduk sama anak majikannya, sambil disuapin, sambil ditampar-tamparin gitu kan kalau tidak mau. Kemudian pada saat anak majikannya itu muntah, maka dipukul kepalanya dengan keras sampai jatuh ke lantai. Kemudian dicambukin, diinjak badannya gitu kan, dengan beragam macam perilaku yang luar biasa gitu ya. Saya yakin itu bukan seorang muslimah gitu. Kalaupun itu seorang muslimah, ini termasuk yang diancam dalam agama. Tidak boleh seperti itu. Saya pernah melihat seorang muslimah sendiri di Surabaya. Waktu itu tetangga mertua saya. Saya sampai kaget dan saya keluar dari rumah ya. Waktu itu saya lagi duduk di ruang tamu, lagi kalau tidak salah membaca kitab. Kemudian di pagi hari ada satu anak menangis-nangis di tangga di sebelah. Nanti saya temukan pada saat saya keluar, seorang ibu sedang memegang tangan anaknya ya, dipegang tangan. Saya tidak tahu itu ibu atau bukan, tapi yang jelas kayaknya ibunya dia, karena saya tidak kenal. Memegang tangan anak ini, kemudian memukuli anak tersebut ya, sambil anak itu diangkat dengan satu tangannya dan dipukulin dengan tangan yang lain, dan anak itu diangkat, di bawahnya anak itu sumur gitu. Ini luar biasa gitu, seakan-akan Allah SWT sudah mengangkat kasih sayang dalam hatinya gitu kan. Padahal bisa kita selesaikan dengan nasihat, dengan doa. Saya wajibkan istri saya gitu kan, peraturan saya di rumah tidak boleh memukul anak bagaimanapun. Ingatkan dengan lisan, doakan, karena itu berbahaya sekali, akan menanamkan hal-hal yang negatif di situ. Saya juga ada ide, ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Dalam pekan ini saya muncul ide, di yayasan saya akan buat pelatihan khusus untuk pembantu rumah tangga, baby sister dan juga supir ya, yang terdiri dari ikhwan dan akhwat gitu kan, yang sudah terbina. Maka nanti kita akan adakan training dan ada pengalokasian kepada teman-teman kita ikhwan dan akhwat juga yang sudah terbina. Karena ternyata saya temukan di lapangan banyak sekali di antara akhwat kita yang memang bekerja di rumah tangga, memang mereka dasarnya, dan itu bukan aib ya, itu bukan aib.
Karena Anas bin Malik pembantu Nabi SAW, Aisyah memiliki 2 orang jariyah, 2 orang pembantu wanita yang membantunya, dan itu bukan aib sebenarnya. Hanya kebetulan beda istilah saja. Orang yang pakai jas di kantor dengan orang yang bantu rumah tangga sama saja, sama-sama cari duit, gitu kan? Cuma kebetulan beda istilah saja. Maka saya melihat ternyata kendala akhwat-akhwat kita ini, dan kebetulan juga ada beberapa yang pernah datang ke rumah saya dan alhamdulillah sampai menikah, sekarang sudah menikah dan sudah pergi tinggal sama suaminya. Akhlak mereka baik, mereka akhwat yang sudah terbina, tapi mereka tidak tahu mau kerja di mana gitu. Dari sisi lain banyak juga jemaah pengajian saya yang saya lihat Masya Allah suami istri sudah berubah, sudah hijrah, dan mereka punya kemampuan finansial. Mereka akhirnya punya kendala karena mencari pembantu dari yayasan-yayasan yang umum. Akhirnya datang juga orang-orang pembantu yang biasa sihir lah dari kampungnya, bawa buhul ke rumahnya, kemudian berakhlak yang buruk gitu kan, mungkin mencuri, banyak sekali, tidak tutup aurat, bergaul bebas, beragam macam hal. Ini kendala-kendala. Begitu pula mungkin dengan baby sister, nanti coba insya Allah kita akan iklankan, dan saya bicara sama teman-teman Wisol. Tadi pagi kebetulan saya bicara dengan direkturnya untuk menerapkan ini. Kita adakan pelatihan nasional dan nanti alokasinya juga jelas supaya bisa membantu ya dari 2 sisi, semua dua-duanya membutuhkan masalah itu. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara mendamaikan kedua orang tua yang tinggal seatap tapi sudah beberapa tahun tidak melakukan hubungan suami istri, bahkan sudah pisah ranjang? Beberapa kali sang istri meminta cerai tapi suami tidak mau, karena suami berjanji di hadapan orang tua istri tidak akan meninggalkan atau ceraikan istri kecuali cerai mati. Bagaimana sebaiknya? Ya. Tentu perlu dipahami dulu satu hal ya, ada namanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Salah satu hak istri adalah diberikan nafkah materi, uang semampu suami. Nafkah ini yang dengannya roda kehidupan bisa jalan, makanan, minuman gitu kan. Apa kira-kira? Listrik, yang tanpanya tidak bisa jalan roda kehidupan ya, itu berarti nafkah. Jadi kalau suami hitung-hitung rumah nafkahnya mungkin 2 juta per bulan, dia punya gaji 5 juta, istri nggak punya hak mengambil 3 juta sisanya, karena suami juga punya hak untuk bersedekah, bantu kerabatnya, bisnis, apalah ya, investasi akhirat, investasi dunia, itu dia punya hak. Jadi nafkah saja gitu kan. Kalau ini tidak diberikan sementara suami mampu dan itu sudah mencapai 6 bulan, maka istri punya hak mengajukan perceraian di pengadilan, tidak harus tunggu suaminya. Begitu pula dengan kebutuhan biologis, kalau tidak dipenuhi selama 6 bulan yang disepakati jumhur ulama, maka berarti tanpa alasan, tanpa udzur syar'i ya, tidak ada udzur syar'i, maka si istri boleh mengajukan perceraian gitu kan. Kalau memang yang saya lihat dari pertanyaan ini, si suami sudah tidak mau sama istrinya hanya karena alasan sudah terlanjur janji depan orang tuanya gitu kan, nah itu urusan dia, dosa dia dengan dia pungkirin janji kalau sampai dia ceraikan. Tapi dari sisi lain kalau dia bertahan dengan kondisi sekarang, dia dosa menzalimi istrinya. Dan saya sarankan si istri ini ya mengajukan perceraian di pengadilan supaya jelas statusnya gitu kan, dan jangan tinggal serumah lagi. Ya, karena dengan serumah seperti ini kemudian ada kewajiban yang terbengkalai tanpa udzur syar'i ya. Lain kalau si suami sudah tidak bisa memang melayani biologis istrinya, ada penyakit, ada masalah, itu udzur syar'i lain, berbeda. Itu pun boleh si istri mengajukan perceraian kalau sudah tidak terpenuhi, baik itu karena ada alasan syar'i atau tidak gitu kan. Maksudnya memang dia punya udzur karena sakit, atau memang ya sudah tidak suka misalnya, dan memang tidak bisa lagi melayani, tidak bisa dipaksakan. Maka salah satu substansial dalam bab tolak itu adalah bolehnya istri mengajukan ke pengadilan, dan nanti hakim yang menentukan keputusan, memastikan itu, kemudian memutuskan ya untuk menjatuhkan tolak atau tidak gitu kan. Ini jadi saran saya, si ibu ini cerai saja, ngajukan di pengadilan kalau begini keadaannya, apalagi tahunan. Kalau anda misalnya yang bertanya ini sebagai anak ingin coba mendamaikan, ya seperti umumnya orang kalau mendamaikan masuk di tengah-tengah di antara keduanya, lalu kemudian menanyakan inti permasalahannya apa. Dan pada saat memperbaiki 2 keadaan, anda di sini dibolehkan berbohong, tapi tanda kutip ya, sebatas memperbaiki hubungan tersebut. Yang misal datangi seorang ayah dan berkata, kayaknya ibu masih sayang dengan ayah, mungkin lebih baik kami pun anak-anak lebih senang untuk melihatnya kalau kalian bersatu dan seterusnya. Mungkin ibunya tidak mengucapkan itu, tapi dia mengucapkan. Dia datang ke ibunya juga, kayaknya ayah ini hanya karena ego, mungkin dia merasa mesti didahuluin dan seterusnya. Tapi ternyata
dia hanya malu memulainya, maka itu tidak ada masalah, itu coba diperbaikin. Kalau tidak bisa juga, maka saran saya sebaiknya tidak usah serumah gitu kan, karena akan menambah kezaliman saja, akan menambah kezaliman ya, akan menambah dosa. Untuk apa kita panen dosa tiap hari kalau memang sudah tidak mampu menjalankan kewajiban. Bagaimana hukumnya mu'allaf yang masuk Islam karena agar dapat menikahi seorang muslimah? Bagaimana sebaiknya menghadirkan hidayah itu? Ya sebenarnya mu'allaf itu namanya orang yang masih labil, itu mu'allaf ya. Dia masuk Islam karena harta kah? Dia masuk Islam karena mau menikah kah? Itu sah-sah saja. Masuk Islamnya sah, gitu kan? Tidak ada masalah. Makanya salah satu yang boleh menerima zakat mal adalah mu'allaf. Jadi kita menggiurkan mereka dengan harta, itu boleh dalam Islam. Makanya Nabi SAW waktu pertama Abu Sufyan ucapkan syahadat itu kan di pembebasan kota Mekah, apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW menghadiahkan ke Abu Sufyan 100.000 ekor unta. Bukan 1-2 ekor, 100.000 ekor, banyak sekali gitu kan. Dikasih hadiah ke Abu Sufyan. Maka itu untuk menarik dia, dan ternyata betul Abu Sufyan jadi lebih suka dengan Islam. Seorang badui dari belakang Uhud datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari lalu berkata, "Hai Muhammad, saya dengar kau mengajarkan pengikutmu untuk tidak perhitungan, saling bantu. Saya ini orang miskin, ini saya lihat unta kambing kamu lagi banyak." Kebetulan Nabi SAW lagi memiliki cukup banyak kambing pada saat itu, tidak disebutkan berapa belas ekor tapi cukup banyak. Lalu dia mengatakan, "Bantulah saya dengan 1 ekor kambing." Lalu kata Nabi SAW, "Apakah kamu lihat kambing-kambing ini?" Orang itu bilang, "Iya." "Ambil semuanya," kata Nabi SAW, "silakan untuk kamu." Orang itu nggak percaya, belum pernah seumur hidupnya ada orang membantu dengan begitu banyak. Jadi istilahnya kalau kita pegang uang 1 juta, nih 1 juta pakai deh buat perbaikin hidup kamu, padahal kita lagi pas-pasan 1 juta itu, jadi dikasih semua gitu. Maka orang ini pun mengatakan, "Jangan kau olok-olok saya Muhammad." Kata Nabi SAW, "Tidak, ambillah," gitu kan. Maka orang ini pun ambil semuanya, bawa pulang ke kaumnya. Begitu sampai di pintu gerbang sukunya di belakang Uhud, dia berkata, "Wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad karena dia mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita mati kelaparan." Gara-gara diberikan kambing masuk Islam. Memang begitu mu'allaf. Dia suka cenderung mau masuk Islam, silahkan, yang penting dia syahadat, hukumi secara zahir. Tapi kita punya hak memberikan syarat-syarat gitu kan. Syarat-syarat, kalau memang kamu menikah sama saya, kamu masuk Islam, ya kamu harus tahu Islam itu ada peraturan ini, peraturan itu, disampaikan. Dia iyakan, dia siap jalankan, ya sudah kita menikah. Kalau dia tidak siap jalankan, jangan menikah gitu kan. Bagaimanapun menikah dengan seorang mukmin atau muslim atau muslimah itu jauh lebih baik gitu kan. Allah SWT memerintahkan, tapi ini boleh, sah saja keislaman dia, sah saja. Bagaimana hidayah bisa agar lebih tertancap dalam hatinya? Maka tidak ada jawaban kecuali ilmu. Majelis ilmu seperti ini satu saja jawabannya, untuk menambahkan iman, ya, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan hukum Allah, yang itu, yakin tentang adanya akhirat, takut khawatir dihukum kalau ada dosa. Tidak ada kecuali ilmu. Kalau kita belajar, majelis ilmu akan membuat ada perubahan dalam diri kita, karena Allah tanamkan iman dalam hati, gitu kan? Jadi seperti itu. Apabila ada bayi yang baru lahir dan berusia 3 jam saja kemudian meninggal, apakah bayi tersebut wajib diakikahkan? Jawabannya iya, tetap diakikahkan. Karena akikah itu diwajibkan bagi semua yang lahir, dia mati atau tidak. Kalau sudah lahir, diakikahkan. Jadi bukan manfaatnya bukan karena sembeli kambing itu karena dia masih hidup, tapi karena dia lahir, gitu kan? Maka ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam, yang saya tahu tetap diakikahkan. Itu kan, karena Nabi SAW mengatakan semua orang yang lahir terikat atau tergadai dengan akikahnya, maka diakikahkan saja. Bahkan diberikan nama, dianjurkan diberikan nama. Kalau sudah, sebagian ulama yang Allahu alam, saya lebih cenderung dengan pendapat ini karena memang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih yang ada. Kalau sudah lebih dari 4 bulan dan memiliki nyawa kemudian meninggal, gitu kan, keguguran misalnya, dianggap sudah jadi manusia kan, maka diberikan nama. Kalau mau diakikahkan juga nggak masalah, karena dianggap dia sudah keluar dalam kondisi hidup ataupun mati. Ada kasus seperti ini, kurang lebihnya pasangan suami istri hidup berumah tangga, namun telah lama sang suami tidak memberikan nafkah karena tidak bekerja. Selama ini sang istri yang bekerja mencari nafkah. Suatu saat sang suami ditangkap polisi karena terkena kasus penipuan. Dikarenakan sang suami tidak bekerja dan karena kasus penipuan tersebut saudara istri menyarankan agar mereka bercerai.
Pertanyaan saya, apakah saran dari saudara istri itu untuk menyatakan bercerai itu berdosa? Jawabannya tidak. Malah bagus, positif. Tapi subhanallah ya, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat suami seperti ini. Sudah tidak bekerja masih mau menipu orang lain. Daripada menipu kenapa nggak kerja, gitu kan? Tidak ada kerjaan Ustaz, masa nggak bisa goreng tempe jual di jalanan? Masa nggak bisa buat nasi uduk, gitu kan? Masa nggak bisa beli dengan modal berapa 2 lembar sarung baru jual? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu masuk ke pasar Madinah tidak ada bekalnya, tidak ada duitnya sama sekali. Datang ke satu kios cangkul mengatakan saya sahabat saudara anda dari Muhajir Mekah, boleh nggak saya pinjem ya dengan jatuh tempo besok saya bayar, saya beli sekarang 5 cangkul. Kata orang itu silahkan diambil, dijual di pasar yang sama oleh Abdurrahman radhiyallahu anhu, kemudian laku. Dikembalikanlah uang, dibayar. Sebulan kemudian Abdurrahman sudah punya kios. Asal anda punya satu modal yang penting, kejujuran. Dalam bisnis ini untuk sukses jujur, itu saja kata kuncinya. Kalau jujur insya Allah amanah, Allah berkah itu. Karena memang banyak hadis Nabi SAW. Kalau 2 orang saling transaksi, pembeli dan penjual, dua-duanya jujur, maka Allah pasti berkahi transaksinya. Yang beli barang berkah, dipakainya lama, enak, gitu kan? Yang terima duit juga berkah, bisa beli barang lagi, laku lagi. Memang begitu. Dan kalau salah satunya sudah niat berkhianat, maka Allah SWT angkat berkahnya. Masalah nanti itu. Tiba-tiba orang bisa batalin, yang mau beli tak jadi, gitu kan? Ataupun kalau transaksi nanti akan ribut, bermasalah lah, barangnya rusak lah, apalah, macam-macam, gitu kan? Jadi harus jujur. Barang sudah expire jangan dijual, nggak boleh. Misalnya itu kerugian, ya Allah ini kelalaian saya, Allah gantikan. Dekatkan diri dengan Allah SWT dengan kelalaian itu kan seperti itu caranya. Ada seorang ulama tabi'in, tapi subhanallah saya terlupa sekarang namanya, tidak terlintas ya. Itu beliau dipenjara oleh wali Irak pada saat itu karena beliau pernah beli madu, gitu kan? Sudah beli madu banyak, memang beliau pedagang madu. Ternyata keesokan pagi pada saat dia buka ya tempat kendi penyimpanan madunya, itu banyak sekali waktu itu. Modalnya kalau tidak salah sampai 8 ribu dirham kalau tidak salah, sekitar begitulah. Cukup banyak lah, belasan juta kalau kita sekarang ya, mungkin bisa puluhan juta. Kemudian dia buka, ternyata di dalam kendi itu ada tikus mati. Apa yang terjadi? Orang alim ini karena takutnya sama Allah dibuang semua, nggak ada yang dijual sama dia. Dia takut nanti malah memang sudah jadi penyakit, gitu kan? Dibuang semua sama dia. Maka datanglah orang yang pemilik madu menagih, dia bilang nggak ada, kisahnya begini. Dilaporin kepada wali, dia nggak punya argumen, di penjara, gitu kan? Dia jalan di penjara itu, jalan sebagai cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan mereka gitu. Lama kelamaan ternyata memang dibuktikan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, walinya berhasil membuktikan, juga pemilik madu membuktikan sendiri dari tetangga-tetangganya, memang betul kisahnya. Ternyata dia bukan laku kemudian uangnya dipakai, bukan, memang betul-betul madunya masih ada. Madu itu dibuang sama dia, kebetulan belum dituang dari kendinya, dibiarin dalam kendinya, dianggap sebuah sampah yang harus nanti dibuang sama dia, gitu kan? Maka dia sudah tidak mau jual, diperlihatkan akhirnya kendi itu. Akhirnya mereka pun menyadari dan Allah SWT mudahkan ya, dia keluar dari penjara. Tapi itu cobaan dari Allah SWT. Jujurlah saudara, jujur itu kata kuncinya ya. Subhanallah, saya temukan teman-teman pedagang kalau jujur Allah berkah itu. Bahkan apa sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seorang pedagang yang jujur, mereka akan bersama para nabi-nabi dan syuhada di surga hari kiamat. Pedagang yang jujur insya Allah akan selesai urusan anda. Bagaimana seorang muslim mengetahui apakah yang menimpa dia adalah ujian atau azab Allah? Kalau dia yakin dia tidak melakukan kesalahan selama ini, tidak ada kesalahan ya, dia tidak pernah menggibah orang selama hidupnya, tiba-tiba digibah, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah lagi menguji dia, gitu kan? Dia baik-baik saja, tidak pernah zalimi orang, menikah tapi belum bisa punya anak. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan melihat apakah dia ya mau mendekatkan diri dengan Allah enggak dengan kejadian tersebut. Karena semua ujian ini kalau datang tujuannya agar Allah menarik orang ini mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya itu, gitu kan? Supaya kita lebih dekat dengan Allah, lebih ngerengek, ya, lebih manja. Seperti itulah kurang lebih. Ya. Tapi kalau cobaan
datang itu, cobaan sifatnya memang ada penyebab, ada pemicu sebelumnya. Kita memang pernah menggibah orang lain, sekarang kita digibah. Itu cobaan. Jadi kan? Jadi memang berbeda di sini. Cobaan itu artinya pembersihan dari dosa-dosa yang pernah terjadi. Kalau ujian memang datangnya tidak ada hubungannya sama kita. Termasuk dalam ujian misalnya kerabat meninggal, gitu kan? Kerabat meninggal, kita memang tidak programin sebelumnya, ya memang meninggal begitu. Seperti itulah. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa anak kecil pemutus saf? Bila iya, bagaimana bila kami ingin mengajak anak kecil belum balik belajar sholat berjamaah? Apakah memang posisinya harus di paling belakang, tidak boleh berada di tengah-tengah orang dewasa? Tidak dikatakan, tidak ada lafaz hadis yang mengatakan anak-anak pemutus saf, tapi yang ada adalah memang kalau anak-anak itu masuk dalam saf kemudian mereka keluar bermain-main, kan gitu, maka yang berdiri di saf harus merapatkan. Kalau tidak berarti terjadi pemutusan saf. Itu betul, gitu kan? Tapi kalau anak-anak masuk dalam saf dianggap memutus saf, itu tidak benar. Itu tidak benar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya kan gitu, sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda, itu waktu mereka mulai belajar hadis dari Nabi SAW dan mereka ikut berjamaah sholat di masjid, itu mereka belum balik. Abdullah bin Umar itu pertama belajar hadis umur 9 tahun bersama Nabi SAW. Abdullah bin Abbas umur 10 tahun. Memang anak-anak muda, anak-anak masih kecil-kecil, belum balik malah pada saat itu. Tapi mereka ikut berjamaah di masjid. Abdullah bin Umar mengatakan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid selama beliau memang tidak ada udzur, beliau selalu hadir di masjid, gitu kan? Jadi memang beliau hadir di masjid, jadi tidak ada masalah itu. Makanya saya sarankan ikhwah-ikhwah yang mau ajak anaknya untuk belajar mengajar mereka berjamaah, biasakan dulu kiat ini, jalankan ya. Biasakan yang poin pertama, anak kita ikut dulu sholat di rumah. Kita lagi sholat sunnah, ajak anak kita sholat di sebelah, gitu kan? Biarin dia terbiasa dulu dengan gerakan-gerakannya. Jadi dia mengenal, berdirikan di sebelah kita supaya dia mengenal saf, gitu kan? Rangkul pada saat selesai sholat kalau dia masih lari-lari. Bahasakan walaupun dia belum bisa ngomong. Saya berapa kali terapin ke anak-anak saya. Jangan dianggap anak kena belum bisa ngomong berarti dia tidak paham, enggak. Ya, coba ngomong. Ya, walaupun belum mengerti, anak-anak saya banyak yang dari kecil masih mungkin belum setahun saya ajak ngomong kadang-kadang. Ya, saya ajak ngomong ya dengan kalimat-kalimat yang saya harapkan supaya jadi baik. Insya Allah jadi anak solihah ya nak, insya Allah jadi anak soleh ya. Dinasihatin, di ngomongin. Kalau saya lagi sholat di sebelah saya, sering anak saya laki-laki ikut. Lalu saya setelah dia lari-lari saya ajak lagi duduk ya di sebelah saya nasihatin lagi. Walaupun dia masih belum mengerti, belum 2 tahun, tapi saya ngomong sama dia. Orang kalau sholat nggak boleh lari-lari ya, dinasihatin saja. Nanti satu waktu tiba saatnya di mana dia sholat, kalau kita sholat dia tahu, dia berdiri di sebelah kita, ruku dia ruku, kita sujud dia sujud. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh anak saya yang belum 2 tahun sekarang. Awalnya dia lari-lari, setelah saya coba nasihatin begitu, saya sholat dia berdiri di sebelah saya ruku dia mulai bisa ruku, saya sujud mulai bisa sujud, gitu kan. Dia sudah mulai faham kalau sholat tidak boleh lari ke sana sini. Nah itu layak antum ajak ke masjid. Jangan belum tahu sholat antum ajak, nanti kacamatanya orang diambil, nanti dia lari-lari di saf, kan gitu, jadi masalah. Lebih baik jangan, gitu kan. Jadi jangan sampai niat baik itu malah terganggu karena kita belum menerapkan kiat-kiatnya. Jadi pertama didik dulu dia dengan masalah sholat, gitu kan. Biasakan anda sholat berjamaah dengan dia. Sambil yang kedua dinasehatin, diingatkan, ngomong saja ya, insya Allah akan Allah sampaikan ke dia. Saat sudah masuk waktu duhur, sedangkan orang tua sedang terbaring sakit dan butuh pendamping, mana yang didahulukan? Sholat haknya Allah. Kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, harus haknya Allah didahulukan. Sholat di sebelahnya bisa, gitu kan. Kalau anda laki-laki pamit, saya mau ke masjid, insya Allah. Kalau ajalnya datang pasti mati, kita dampingnya atau tidak? Tidak bisa. Kalau di rumah sakit panggil susternya, panggil siapa yang bisa jaga, gantikan. Anda tetap sholat, gitu kan. Jangan sampai ketinggalan. Ini tidak masuk dalam udzur syar'i. Nggak ada udzur syar'i, gitu kan. Jadi mestinya tetap sholat, jangan tidak. Malah ajak kalau perlu orang tua kita tuh sholat. Kalau anda perempuan akhwat yang bertanya misalnya, maka anda coba ya ajak sholat. Ibu ayah anda sedang sakit, ayo sholat ya. Ya, saya sholat di sebelahnya ayah ya, sebelahnya ibu ikut ya. Mungkin mereka sudah lupa, mungkin mereka dulu belum pernah sholat. Coba sholat di sebelahnya, dengarkan suara takbir, mungkin itu bisa melunakkan hatinya. Jangan malah tidak sholat. Ada teman yang mengatakan ada beberapa hadis yang tidak berlaku sepanjang masa. Apa ada dalilnya? Memang ada. Seperti misalnya hadis tentang khususiyatun Nabi SAW, sesuatu yang khas untuk Nabi. Seperti Nabi menikah 9 wanita, memang tidak berlaku di masa Nabi hidup kan. Puasa wisal, puasa yang bersambung. Kan Nabi SAW kadang-kadang puasa itu buka puasanya hari ketiga.
Hari ini puasa, azan, maghrib belum buka puasa, besok beliau lanjut masih kuat, sampai hari ketiga baru beliau buka puasa. Dan ini tidak boleh untuk orang lain. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat itu, beliau ingin lakukan. Kata Nabi SAW, tidak wahai Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, kalaupun kau mau lakukan maka maksimal puasalah sehari, buka puasalah sehari, itu maksimal, tidak boleh ikutin saya. Berarti kan perilaku Nabi SAW jadi ini, itu khusus untuk beliau dan habis pada saat beliau meninggal, gitu kan? Itu termasuk apapun yang berhubungan dengan mukjizat-mukjizat Nabi SAW itu semua hanya di masa Nabi SAW hidup, gitu kan? Seperti itu memang ada, ya, tapi tidak semua. Kalau hukum-hukum tidak, hukum-hukum berlaku, gitu kan? Wali Songo menyebarkan Islam dengan musik, apa pendapat Ustadz? Kalau saya pribadi tidak menyebarkan dengan musik. Kalau beliau memang menyebarkan dengan musik, itu ijtihad beliau, ya, tanggung jawab beliau di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak pernah, dan saya sudah katakan teman-teman sekalian, tolong dalam pengajian saya secara khusus ya, jangan ada yang bertanya masalah individu, ya. Saya nggak akan pernah menjawab masalah individu, bagaimana pendapat Ustadz tentang si fulan, itu bukan urusan saya. Anda tanya di sini masalah hukum halal haramnya Allah, maka itu tidak ada masalah, gitu kan? Kalau memang beliau ini berijtihad menganggap musik itu tidak apa-apa dan beliau punya dalil, semoga Allah ampuni kalau salah. Kalau benar ya alhamdulillah. Kalau saya pribadi mendapatkan dalil cukup banyak, semuanya mengharamkan masalah musik ini, kecuali beberapa musik memang yang keluar seperti gendang pada saat perkawinan dan dipukul oleh perempuan, gitu kan, lantunan suara-suara yang indah antara suami istri, antara sesama jenis, seperti waktu Nabi SAW mendatangi perkawinan seorang wanita Ansar lalu mengajarkan Aisyah untuk melantunkan syair-syair yang indah kepada pengantin wanita, menghiburnya. Itu semua hal-hal positif. Tapi kalau gitar lah, piano lah, alat musik sekarang, itu semua tidak ada pendapat ulama yang membolehkan. Kalau yang berpegang pada sunnah, Allahu alam, gitu kan, yang saya ketahui. Maka kalau anda tanya pendapat saya tidak akan pernah sebarkan dengan musik. Dan alhamdulillah pengajian seperti ini tanpa ada musik, tanpa ada apapun, kita menyebutkan apa adanya dengan ikhlas. Inilah ayat Allah SWT, inilah hadis Nabi SAW, inilah kisah orang-orang soleh, maka dengan sendirinya masuk iman ke dalam hati. Dan subhanallah, yang saya tahu, musik itu ya, rivalnya, lawannya Quran. Subhanallah. Ya, kalau kita dengar musik, Qurannya sulit untuk diterapkan. Hafalannya akan mudah hilang, susah hafal Quran, itu susah, sudah umum itu. Nggak bisa ketemu keduanya, seperti minyak dengan air. Tapi kalau kita jauhi musik, maka coba deh, hafalan itu lebih mudah. Ini sudah satu contoh saja, gitu kan? Mungkin satu contoh saja. Ini ada Ustadz Sahal nih hadir di sini yang biasa ngeruqyah, mungkin punya pengalaman beliau, gitu kan? Yang biasa saya kasih nomor HP-nya, kebetulan lagi hadir. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman di ruqyah seperti itu, gitu. Jadi kalau orang lagi di ruqyah dengan ayat Al-Quran, kepanasan setannya, tapi kalau dengar musik ketawa setannya, gitu. Nah itu ada pengalaman-pengalaman lapangan, dan itu begitulah kejadiannya, gitu kan. Apakah sepatu yang kita biasa pakai termasuk khuf? Apabila kita safar Jakarta Bandung, di rest area kita berwudu, bolehkah kita mengusap sepatu kita, mengkiaskannya dengan mengusap khuf? Kalau teman-teman yang belum tahu khuf itu kaos kaki dari kulit. Di zaman Nabi SAW itu memang di musim dingin dipakai khuf, ya. Jadi kulit dibuat sedemikian rupa, disatukan dengan ya benang-benang, kemudian terjadilah seperti sepatu lah kita sekarang, tapi dari kulit memang khuf. Sampai sekarang di Madinah masih ada dijual ya. Waktu saya masih mahasiswa itu ada dibuat khuf, itu dijual secara khusus. Jadi dia seperti kaos kaki tapi dari kulit. Cuma sekarang lebih modern karena sudah pakai resleting untuk ditarik, ditutup kan. Kalau zaman dulu orang masih memakai tali yang diikat-ikat. Memang ulama fikih mengkiaskan khuf itu masuk kaos kaki, masuk sepatu. Dua-duanya, karena khuf memang dari kulit, gitu kan. Berarti dibolehkan. Kalau anda memang musafir dan pada saat memakai kaos kaki atau sepatu itu, ya, kita sudah bersuci, sudah berwudu ya. Mau keluar rumah sebelum safar ke Bandung tadi sudah wudu. Kemudian di tengah jalan keluar angin, mohon maaf, buang air kecil, buang air besar. Selama bukan junub, ya, bukan mandi junub, hanya buang air kecil, buang air besar. Kemudian kita tidak membuka kaos kaki dan sepatu tadi, ya, karena seperti misal di Eropa, di negara-negara yang memang biasa musim dingin, memang mereka tidak melepaskan kaos kaki, gitu kan. Nah bagi musafir, kalau dia cuma buang air besar, buang air kecil, ya, keluar angin, selama dia belum cabut kaos kakinya, sepatunya juga dibuka, dia memasuk, mohon maaf, di WC membersihkan, bersuci diri hanya dengan duduk di WC dengan membersihkan tanpa membuka kaos kaki, maka mereka pada saat wudu lagi nanti cukup mengusap ya, kaos kaki atau sepatunya. Bagi mukim boleh sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tentang masalah tersebut. Jadi mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam.
Tapi kalau anda junub, wajib buka. Ya, harus mandi, gitu kan? Jadi kalau mukim pun, mukim artinya tinggal di kota, kalau sudah sehari semalam harus buka juga. Perbaharui kembali dengan mengusapkan kaki tadi. Apa hukumnya menjual barang bajakan? Tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram. Kenapa harus jual barang bajakan? Memang tidak ada barang lain, barang yang halal. Tapi itu banyak Ustaz di masyarakat. Ya masa kalau orang buat salah kita mau ikut-ikutan? Kalau mereka masuk neraka kita juga mau masuk neraka? Ya usah, jangan. Jangan perbuatan salah orang kita jadikan sebagai patokan. Ya, saya pernah tanya satu orang tidak sholat nih. Kenapa kamu nggak sholat? Ya, saya masih mending Ustaz. Saya masih sholat asar. Teman saya nggak sholat sama sekali. Yang dijadikan patokan orang yang lebih buruk. Jadi akhirnya dia menganggap prestasi itu sudah bisa sholat asar. Ini kesalahan. Melihat orang yang lebih buruk dari dia, mestinya dia lihat orang yang sudah sholat 5 waktu sehingga dia bisa lebih baik prestasinya. Gitu kan? Kalau kita tidak punya ijazah SMP, ya, kita punya ijazah SMP, kita selalu melihat orang yang punya ijazah SD. Saya lebih baik, itu kan SD. Saya masih SMP. Dia tidak lihat orang yang sarjana. Nggak bakal jadi sarjana itu, karena dia anggap itu prestasi tertinggi. Gitu kan? Nggak bisa, mesti cari orang yang lebih baik. Subhanallah, saya punya pengalaman pribadi sampai alhamdulillah dengan izin Allah waktu kuliah di Madinah itu nilai-nilai saya selalu bagus, alhamdulillah. Ini bukan sebuah ujub atau kebanggaan, tapi fa'amma binikmat rabbika fahaddits. Ayat Allah ada, kalau nikmat Allah berikan kepadamu dan kamu bisa memberikan motivasi kepada orang, ceritakanlah. Saya waktu di Madinah, subhanallah, saya berteman sama teman-teman di kampus. Saya masuk ke lapangan olahraga, bermain sama teman-teman. Saya juga masuk ke pelatihan-pelatihan. Saya juga ikuti dosen-dosen kalau lagi menjelaskan pengajian masyayikh yang ada di Masjid Nabawi, saya ikutin. Saya cuma masuk ke semua lini kehidupan. Tapi yang saya jadikan sahabat saya, orang-orang yang sangat berprestasi. Jadi saya lihat teman-teman saya yang selalu ranking 1. Kenapa orang ini selalu ranking 1? Ini apa yang dibuat sama dia? Saya kunjungin rumahnya, saya lihat bagaimana dia di sekolah. Maka minimal waktu saya lulus ya ujian itu nama saya di bawah nama dia, berdekatan gitu kan, karena saya menjadikan dia sebagai tolok ukur saya. Tapi kapan antum lihat, oh ini teman-teman semua standar nih, kalau 60 lulus, ini teman-teman saya semua 60 nih, ya sudah patokannya itu, maka bisa saja kita 55 kan? Tidak lulus. Ya, jangan lihat orang yang standar, cari orang yang prestasi, maka kita akan menjadi lebih berprestasi nanti, kan gitu. Seperti itulah. Ada teman selalu hadir di pengajian seminggu sekali, ada teman hadir pengajian sebulan sekali, ada teman yang hadir tiap hari. Yang mana kita jadikan patokan? Yang tiap hari hadir, kan gitu. Karena pasti berbeda, dan kita akan termotivasi, gitu kan. Apakah bisa mendapatkan keutamaan uban menjadi cahaya di alam kubur atau di akhirat jika mengecatnya dengan warna selain warna rambut atau warna hitam? Tentu hadis yang berbunyi dan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang beruban sementara dia dalam keadaan Islam, maka uban tersebut akan menjadi cahaya yang terang baginya pada hari kiamat. Jadi lafaz hadis ini jelas, uban yang tidak diubah warnanya. Kalau dibiarin saja warna putih, maka itu berarti yang akan mendapatkan fadilah. Kalau dia ubah warnanya menjadi merah atau selain hitam, yang memang dibolehkan dalam sunnah, boleh menggunakan warna henna, ya, warna coklat atau kemerah-merahan, ini masih dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh agar Abu Bakar meletakkan henna di janggut dan rambut ayahnya Abi Kuhafah. Juga Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Umar untuk meletakkan warna coklat kemerah-merahan di janggutnya yang sudah mengeluarkan warna putih, gitu kan. Itu boleh saja dilakukan. Tapi kalau fadilah tadi, Allahu a'lam, secara zahir hadis memang yang dibiarkan dalam keadaan rambutnya putih, ya. Jam berapakah yang dimaksud dengan tidurnya Nabi Daud? Tidur pertengahan, sepertiganya untuk sholat, dan seperenamnya untuk tidur lagi. Kalau jamnya, Allahu a'lam, ya, tepatnya ya. Tapi sebagian ulama merincikan Nabi Daud alaihissalam tradisi beliau itu beliau tidur dulu habis isya, kemudian tidak disebutkan beberapa saat sebenarnya, tapi dibagi ya. Kalau kita bagi malam itu menjadi 1/6, jadi 6 waktu antara isya sampai subuh, nah itu berarti dibagi 6 saja. Kira-kira berapa jam tuh? Mulai isya misalnya kayak kita sekarang anggap jam 8, 9 ya. 9, 10, 11, 12, kemudian tambah 4 jam setelahnya, gitu kan. Berarti 8 jam kurang lebih, ya, 8 jam. Maka ini yang dimaksud dengan 1/6 dibagi
6 waktu itu, 8 jam dibagi 6. Ya, itu baru dihitung seperenamnya. Beliau tidur di awal, ya, di seperenamnya itu, kemudian beliau bangun setelahnya di waktu seperenam. Ya, misalnya kalau 8 jam dibagi 6 itu mungkin 1 jam sekian, ya, dianggap 1 jam sekian, ya, 1 jam mungkin 10 menit atau 15 menit. Berarti seperti itulah beliau tidur, lalu beliau bangun, kemudian beliau sholat, habis itu beliau tidur lagi. Ya, jadi beliau itu dalam semalam bisa 3 kali tidur dan 3 kali sholat. Allahu a'lam, itu yang dimaksud. Apakah ada keutamaan membaca surah Al-Waqi'ah? Apakah ada tuntunannya membaca sehabis sholat asar atau subuh? Apakah benar membaca Al-Waqi'ah 3 kali sehabis sholat asar? Untuk istri akan membantu istrinya mendapatkan rezekinya mudah. Ini Allahu a'lam, yang saya tahu hadis semua berhubungan dengan mengatakan al-waqi bisa mendapatkan rezeki adalah hadis yang lemah, yang tidak dipakai oleh para ulama. Dan ini memang sudah disebutkan di dalam buku-buku yang berbicara tentang fadilah surah-surah dalam Al-Quran. Jadi ini memang hadis yang lemah dan tidak dipakai oleh para ulama. Jadi tidak benar lah kalau dikatakan surah Al-Waqi bisa mendapatkan rezeki bagi suami atau istri. Apalagi ini ditentukan setelah selepas sholat asar atau sholat subuh. Dijurukan juga jumlahnya 3 kali. Ini malah tambahan dari hadis. Jadi tidak ada hadisnya memang sama sekali. Yang ada hadisnya memang yang lemah itu adalah surah Al-Waqi. Siapa yang membaca surah Al-Waqi dia akan mendapatkan atau dibukakan pintu rezekinya. Tidak disebutkan waktu subuh atau asar. Itu pun kalau dianggap bisa dipakai. Tapi ini hadis lemah, tidak bisa dipakai. Ditambah lagi dengan dibaca 3 kali habis asar untuk istri bisa membantu suaminya. Ini sama sekali tidak pernah ada panduan di dalam, ya, sunnah Nabi SAW. Apakah termasuk bid'ah jika kita melakukan amalan-amalan seorang ustadz agar menyampaikan hajatnya selama 40 hari? Semisal baca surah Yasin, surah Waqiah, tahajud, la haula wala quwata illa billah 300 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali dan lainnya. Bolehkah melakukan sebagai usaha berdoa? Jadi sini saya perlu rincikan dulu, ya, perlu dirincikan terlebih dahulu. Kalau seandainya apa yang ditentukan oleh ustadz tersebut sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah tentukan jumlahnya, tidak pernah tentukan jenis ibadahnya, maka bid'ah. Tapi kalau misal Nabi SAW mengatakan saya beristighfar sehari 70-100 kali, lalu ada orang amalin tuh, saya mau amalin deh, sekarang tiap hari saya baca begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mungkin secara setelah berjalan sebulan 2 bulan Allah mudahin sembuhin penyakit saya. Enggak ada masalah. Itu termasuk dalam bertawassul dengan amal soleh yang dibolehkan. Karena memang kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Yang tidak boleh kayak tadi misalnya membaca surah Yasin secara khusus atau la haula wala quwata illa billah 300 kali sementara Nabi tidak pernah tentukan seperti itu. Maka tidak boleh seseorang membuat-buat apa yang Nabi kita Muhammad SAW tidak anjurkan, tidak ajarkan. Tapi sekali lagi bertawassul dengan amal soleh yang pernah dituntun oleh Nabi SAW boleh, nggak ada masalah itu. Ustaz, kalau kita sholat tidak menghadap kiblat karena tidak tahu, bagaimana hukumnya? Kalau diberitahu teman pada saat sholat sedang berlangsung, apakah langsung dibatalkan dan memulai sholat dari awal atau bagaimana? Kalau anda tidak tahu sama sekali dan memang sudah berijtihad, betul-betul yakin ini sedang hadap kiblat nih, gitu kan? Maka sah saja, tidak ada masalah. Karena memang tidak tahu, ya. Kalau dia sudah sampai salam, tolong ikhwah jangan ditambah dulu pertanyaan, ya. Ini masih banyak ini yang belum dibaca. Dengarin aja ilmunya, ini cukup insya Allah. Ini lihat nih, masya Allah. Ini yang belum saya baca yang lalu ini, ya. Belum yang sekarang. Jadi jangan tambah dulu. Jadi kalau seseorang itu tidak menghadap kiblat dan dia betul-betul berijtihad, dia berusaha, oh memang setahu saya di sini kiblat. Tidak ada orang yang bisa ditanya sama dia, lalu dia Allah Akbar takbir. Sampai selesai salam, sudah selesai salam dia nggak tahu. Ada orang datang, ternyata kiblat dia sholat di situ kiblatnya ke arah sana, dia salah. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Kata ulama tidak perlu. Tidak perlu, karena dia memang berijtihad awalnya, dia tidak tahu, gitu kan? Dia tidak tahu. Maka tidak ada masalah, dianggap orang yang tidak faham atau lupa, gitu kan? Seperti orang kalau lagi puasa lupa makan, ya. Kalau pas lagi puasa ada teman atau kerabat atau pasangan anda pas lagi makan, anda tahu dia puasa, jangan tiba-tiba dikagetin, ya. Woi kamu nggak puasa, kesian nanti keselak,
biarin aja makan, tidak apa-apa. Sampai dia selesai hajatnya, jangan hasut, enak bener orang ini sudah makan 2 piring. Nggak apa-apa, biarin aja, gitu kan, nggak apa-apa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa lalu dia makan karena dia lupa, dia minum karena dia lupa, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan makan dan minum padanya, gitu kan. Jadi tidak usah diingatin, biarin aja, nggak ada masalah. Itu kan. Memang kalau betul-betul dia lupa, kalau dia pura-pura lupa itu urusan dia dengan Allah, gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau seandainya kita sementara lagi sholat, kemudian tiba-tiba ada orang datang menepuk, mas maaf mas, kiblatnya salah ke kanan dikit, maka bergerak aja. Nggak usah berhentiin sholat, bergerak aja ke arah yang dituntun sama dia, kanan, dikit, kiri. Bahkan ulama fikih mengatakan boleh orang yang datang mengetahui saudaranya muslim yang lain sedang salah sholatnya, dia meluruskan, menggoyangkan badannya, mengarahkan, pegang pundaknya dua-dua. Tentu ini sesama jenis ya, jangan lawan jenis dipegang pundaknya, nggak boleh. Di luar sholat aja nggak boleh, apalagi dalam sholat. Pegang pundaknya, arahkan ke kanan sedikit mas, ini salah. Ini mbak harus ke kiri, diberikan syarat, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai salam, maka nggak ada masalah. Ini apa ini, kok tes printing begini? Hah? Ini siapa yang kirim ke saya nih? Oh belakangnya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pada tahun 2008 saya melaksanakan ibadah haji dari Saudi Arabia karena saya bekerja di kota Riyadh. Pada saat melaksanakan mabit di Mina, rombongan kami tidak mabit di Mina namun di wilayah Aziziyah. Ini kayaknya sudah pernah saya baca ya, yang lalu ya. Saya sudah mengatakan Aziziyah itu tidak masuk wilayah Mina dan harusnya jemaah haji mabit di Mina. Ini sudah saya jawab yang lalu. Saat kerja di Saudi, saya sering melihat pekerja kasar dari Pakistan menyempatkan sholat berjamaah di masjid di sela-sela pekerjaan kasar mereka, seperti menggali jalanan, mereka bersihkan tanah dan debunya lalu sholat. Meskipun ada bau yang kurang sedap, karena bersebelahan dengan mereka. Kalau di sini tukang-tukang bangunan kalau diajak sholat selalu bilang pakaiannya mereka kotor atau merasa bau keringat, sehingga kadang tidak sholat sama sekali. Mohon nasihat yang tepat Ustadz, karena saya banyak berhubungan dengan tukang bangunan atau konstruksi. Tentu ini tidak ada hubungannya ya antara orang sholat dengan bajunya kotor. Sama dengan orang lagi jihad, penuh darah bajunya, sholat aja. Enggak, itu bukan najis. Kita tidak boleh pakai pakaian atau sejadah tempat sholat kalau jelas-jelas ada najisnya. Kalau jelas-jelas ada najisnya, saya kira tanpa pertanyaan. Jazakallah khair. Kalau jelas-jelas ada najisnya itu baru tidak boleh. Tapi kalau cuma kotor, keringat, nggak masalah, jangan kehilangan waktu, gitu kan? Makanya dianjurkan kalau bisa pada saat berwudu, apalagi alhamdulillah masjid kita kayak sekarang ini sangat luar biasa ya. Kalau saya nggak malu ikhwas sekalian, saya selalu bawa kemana-mana tas saya atau ada kresek, saya bawa baju ganti. Saya kalau dari pengajian ke pengajian, mampir di masjid mana, saya mandi, saya sholat, mandi di situ, saya wudu, bersihin badan, segar kembali, baru saya masuk ke pengajian saya. Nggak ada aib di situ, malah bagus. Lalu sering gunakan roll on, sering gunakan pewangi badan, itu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, terutama laki-laki ya. Kata Nabi SAW, dicintakan kepadaku dunia ini karena adanya wanita dan adanya minyak wangi. Makanya aneh kalau ada laki-laki nggak suka minyak wangi itu. Jauh dari sunnah Nabi SAW. Kantongin selalu beli yang kecil, selalu kantongin pakai minyak wangi kemana-mana. Itu sunnah Nabi SAW. Sudah baunya enak, dapat pahala lagi, gitu kan? Insya Allah yang hal-hal seperti ini nanti akan dihindarin. Ini berhubungan dengan masalah perlunya orang menjaga sholat walaupun bajunya kotor, yang penting tidak najis, tidak kelihatan auratnya, silahkan dipakai, nggak masalah. Itu bukan alasan, gitu kan? Itu bukan alasan. Kemudian kalau masalah tukang, memang ini semoga Allah berikan hidayah ya. Kita nggak usah bicara tukang. Ya, ini yang bertanya saudaraku, siapa saja di Indonesia ini mau pegawai kantor yang rapi pun AC semua, tetap kalau dia tidak mau sholat dia tidak sholat, gitu kan? Kalau di Saudi memang itu sudah umumnya orang faham, sehingga memang bisa dikatakan jarang, persentasenya kecil sekali orang yang tidak sholat berjamaah itu. Di sana kecil sekali. Memang betul-betul orang yang lemah imannya itu pun dia masih sholat sendirian, dia masih sholat. Dia bukan berarti tinggalin sama sekali, gitu kan? Yang tinggalin sholat itu bisa dihitung jari sebenarnya. Sampai seperti ada cuplikan itu, saya baru dikirimkan sama teman-teman di Saudi, saya terharu betul dia cuplikan itu saudaraku. Jadi ada orang buta matanya, satu orang tua, bukan ulama, masyarakat biasa, buta matanya, tidak pernah tinggalkan 5 waktu sholat di masjid.
Jadi antara rumah dia dengan masjid itu, dia minta satu orang tolong ikatkan tali, ada tiang listrik pas di sebelah pintu masjid. Masjidnya juga masjid biasa kecil di berkampungan gitu. Diikat tali di situ, tali itu panjang ditaruh jalan di tanah. Yang artinya diletakkan di tanah sampai depan pintunya dia. Jadi kalau orang buta ini mau ke masjid, dia keluar dari pintunya, dia pegang tali itu terus ditarik sama dia. Jadi kencang talinya, lalu dipegang sama dia, menuntun dia sampai ke masjid. Buta, nggak ada yang tuntun, sendirian tinggal di rumahnya, tapi tidak tinggalin 5 waktu sholat di masjid. Ada cuplikan yang lain luar biasa ikhwah. Orang lumpuh, dia bahkan kalau mau jalan ke masjid itu, kalau dia mau jalan dia bolak-balikan badannya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi luar biasa nggak tinggalin sholat berjamaah di masjid. Ada cuplikan-cuplikannya tuh di Saudi, unik-unik gitu, luar biasa gitu. Mereka betul-betul memang mungkin sudah penanaman iman ya dari orang tuanya kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah orang-orang kita gitu. Ya ini pekerja-pekerja kasar, bukan cuma sholat, Ramadan nggak puasa, gitu kan? Padahal di Saudi itu orang puasa semua walaupun bekerja keras gitu kan. Mereka tetap puasa, buka puasa rame-rame gitu, tidak mengganggu. Dan ini memang sudah pesunan Nabi SAW, dan itu kan tergantung sugestinya. Kalau kita puasa, kemudian sudah disugesti awalnya negatif, sebentar jam 11 saya haus nggak ya? Saya lapar nggak ya? Ya haus dan lapar benar. Tapi kalau kita memang niatnya sugesti, niat itu sebenarnya sugesti ya. Sugestinya dia, saya insya Allah sampai azan maghrib tahan, insya Allah sampai isya pun saya tidak lapar. Memang benar, insya Allah kan seperti itu. Mungkin buka puasa cuma seteguk air, makan kurma cukup buat dia, habis isya, habis tarawih baru dia makan. Ada orang begitu, nggak ada masalah buat dia. Itu kan jadi tergantung niatnya. Pak Ustadz, bagaimana dengan pakai minyak wangi di hari Jumat di bulan Ramadan? Bukankah di bulan Ramadan tidak boleh pakai minyak wangi? Siapa yang bilang nih? Nggak ada masalah. Emang kenapa kalau pakai minyak wangi? Oh, kalau cium wangi terus batal gitu? Nggak ada hubungannya. Jadi bagaimana kalau orang cium hirup bau makanan? Nggak batal itu. Tidak batal sampai ada sesuatu yang dimasukkan ya di dalam mulut, tenggorokan atau ke dalam melalui tenggorokan, itu yang memang sifatnya muftir, artinya mengenyangkan ya, mengenyangkan ya. Jadi kalau mengenyangkan maka tidak boleh, artinya dia kalau dimakan banyak nanti mengenyangkan, maka itu baru muftir, baru membatalkan. Jadi kalau orang tidak sengaja lewat di depan restoran, ada orang lagi masak, dia lewat kecium, itu nggak batal gitu kan. Bahkan ulama sepakat mengatakan bolehnya seorang wanita yang sedang memasak makanan untuk buka puasa suami dan anak-anaknya mencoba mencicipi di ujung lidahnya lalu membuangnya setelah itu, tidak memasukkan ke dalam. Itu hampir semua ulama fikih sepakat masalah itu dibolehkan, gitu kan? Dibolehkan, tapi hanya di ujung lidah. Minyak wangi pun boleh, nggak ada masalah, nggak ada larangan Ramadan atau lagi puasa pakai minyak wangi. Kalau sedekah lebih baik mana, ditargetkan jumlahnya atau tidak? Misal langsung ambil di kantong tanpa tahu jumlah yang disedekahkan. Sebenarnya sama saja ya, sama saya, tergantung niatnya. Tergantung niatnya, biar juga orang keluarin 100.000 yang tiba-tiba dia pegang, tapi kalau hatinya gerutu gitu kan, sama juga bohong. Lebih baik orang yang ngeluarin 1.000 rupiah tapi ikhlas gitu kan. Jadi kalau saran saya tentukan aja, kalau saran saya ya, jangan nanti syaitan godain, begitu kita main tutup mata tarik ternyata 100.000 yang keluar, kemudian sebentar nyesal, coba tadi yang 5.000 aja kan, hilang ikhlasnya nanti. Jadi tentuin aja, keluarin di kantong, lihat kira-kira kebutuhan saya mana, lalu keluarin, tidak masalah ya. Jadi itu termasuk hal yang bijaksana kalau kita milih. Boleh minta alamat email dan nomor HP-nya Pak Ustadz untuk minta saran dan tanda tangan, tanya-tanya maksud saya, salah ya. Boleh insya Allah ya. Kalau email lebih baik ke web aja ya, di web saja, karena saya terus terang ikhwat dan akhwat mohon maaf kalau ada yang masuk di BlackBerry saya, ada yang masuk di WhatsApp, kadang-kadang saya nggak jawab, terlalu banyak, bukan saya nggak mau jawab. Kadang-kadang saya bangun tidur sudah ada 120 SMS yang masuk, WhatsApp ada, bahkan di Wisol TV pernah disebarin nomor HP saya, lagi manasik umroh, saya tidak sengaja, maksud saya mau sampaikan kepada jemaah yang mau umroh dengan saya, ini nomor HP konsultasi sebelum umroh sama saya, nanti diputar sama teman-teman Wisol TV, semua seluruh Indonesia nonton, jam 3 subuh kerang-kering nomor HP saya. Jam 3 subuh siapa yang bel saya ini, saya nggak kenal nomornya, dan habis nomor satu, nomor yang satu lagi. Ternyata teman-teman Wisal TV itu pernah jam 3 subuh putar ceramah saya, gitu kan. Dan jemaahnya ini rupanya kira itu live, mereka telepon ke studio nggak ada yang jawab, ditelepon ke HP saya. Bunyi luar biasa, saya pikir ada apa-apa, mungkin keluarga saya ada masalah, tapi alhamdulillah sih tidak ada masalah ya.
Jadi saya mohon maaf kalau memang ikhwas selama ini dan akhwat yang saya tidak sempat jawab, ya itu bukan disengaja tapi memang keadaannya, kondisinya tidak memungkinkan, tangan saya cuma dua gitu. Jika kita deposit di bank syariah lalu meminjam uang dengan jaminan deposit tersebut dan di awal akad peminjaman uang pihak bank menetapkan cicilan tiap bulannya sekian rupiah tanpa menyebutkan akumulasi akhir dari cicilan tersebut. Jika ditelaah hasil akumulasi akhir dari cicilan akumulasi tersebut melebihi dari jumlah yang dipinjam, namun peminjam tidak keberatan akan kelebihan tersebut, apakah hal ini dibolehkan? Apakah termasuk riba atau tidak? Saudaraku, hukum riba atau atau tidak riba itu bukan dari masalah ridho atau tidak ridho. Hukumnya haram. Zina diajak atau sengaja mau tetap zina, nggak bisa dijadikan tolok ukur begitu. Jadi jangan Anda bilang, oh kalau saya pinjam uang kemudian dilebihkan, ya karena saya juga mau, saya butuh, nggak apa-apa deh, saya ridho. Nggak bisa, memang hukum penambahan sesuatu dari hutang itu tidak boleh. Baik dari pihak orang yang mengembalikan, yang utang, atau orang yang punya piutang. Ya, kalau dari awal sudah disepakati ya. Tapi kalau misal saya pinjam 1 juta, kemudian saya sudah kembalikan uang teman saya itu, dan ternyata dari uang itu memang saya pakai investasi berhasil, saya dapat untung 2 juta rupiah. Saya merasa terima kasih, saya berikan kepada dia 100 ribu. Tapi tidak ada hubungan dengan, tidak ada kesepakatan awal akan berlebihan, akan dilebihkan. Karena utang nggak boleh lebih. Dan teman-teman begini ya, tolong garis bawahi satu poin. Pisahkan di dalam hati kita antara sesuatu yang sifatnya investasi, untuk dunia dapat keuntungan, dengan sesuatu yang sifatnya untuk mendapatkan pahala. Jangan semuanya dihitung harus ada keuntungannya. Akhirnya kita teman minta tolong antarin saya ke sana dong. Ini dapat apa saya di sana nih? Berpikir duniawi, harus ada sesuatu nih. Dapat sesuatu nggak ya? Nanti kalau ke sana dapat duit nggak ya? Dapat apakah? Ini sesuatu. Kalau nggak mau jalan. Nggak boleh. Pisahin di hati kita itu. Kalau investasi bisnis, baru kita hitung-hitungan keuntungan. Tapi ada juga yang sifatnya memang sedekah. Emang nggak ada imbalan tuh, nggak usah berharap imbalan. Meminjamkan uang masuk di dalamnya. Ya, minjamin uang ke orang itu nggak boleh ada imbalan. Emang sudah begitu. Gadai nggak boleh ada imbalan. Harap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang Muslim harus ini dominan dalam hidupnya dibandingkan dengan tadi yang investasi itu. Banyak orang tidak bedain ini saudaraku. Semua harus dihitung duit. Apa untungnya nih? Nggak boleh begitu. Akhirnya tidak ada amal yang ikhlas, tidak ada amal yang untuk akhirat kita. Karena semua sudah kita ambil balasannya di dunia. Jadi coba bedain itu. Bahkan para ulama itu lebih cenderung selalu hampir 99% hidup mereka itu semua yang investasi akhirat, semua yang dapat pahala, yang cuma 1% aja nih yang untung. Itu saja. Abu Hanifah rahimahullah pernah kedatangan seorang wanita dan berkata, wahai imam, dia tahu dia ulama besar, punya toko sutra di Irak, ya, gitu kan. Dikatakan oleh perempuan ini, tolong juallah kepada saya sutra yang saya butuhkan, tapi tidak kamu mendapatkan keuntungan yang besar, tidak juga kamu rugi. Abu Hanifah rahimahullah memberikan kepada ibu tersebut dengan harga 3 dirham. Nggak mungkin gitu. Sutra sendiri nggak mungkin, modalnya pun nggak mungkin 3 dirham. Ibu itu kaget, dia mengatakan, wahai imam, Anda pasti rugi dengan ini. Harga sutra itu minimal 10 dirham, ini dijual 3 dirham. Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Perhatikan nih, pedagang yang sukses dan punya iman. Apa yang dia bilang saudaraku? Dia bilang, bu, sebenarnya saya sudah beli sutra ini 20 biji, 20 piece gitu kan. Dan saya sudah untung dari 19 piece yang sebelumnya. Maka yang 1 piece ini saya berikan kepada Anda untuk melengkapkan saja dari modal saya dan keuntungan yang sudah saya ambil. Saya hitung-hitung ternyata cuma tinggal kurang 3 dirham saja. Maka saya berikan kepada Anda. Sampai dagang pun bisa bersedekah, bantu orang. Ini banyak orang subhanallah tidak dagang, tidak apa, tapi semua harus dihitung duit, gitu kan? Semua harus ditolak ukurkan dengan uang. Jadi nggak ada niatnya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Jadi saya sarankan termasuk yang tidak boleh ada tambahannya adalah hutang dan juga gadai. Ya, termasuk juga ikhwas sekalian menjaga amanah-amanah orang adalah tanggung jawab. Banyak orang kontrak rumah, dia tidak menjaga kontrakan itu. Dirusak lampunya, dirusak catnya, nggak boleh ikhwah. Kalau anda bisa meninggalkan tempat kontrak itu dan bertengkar sama yang punya tempat karena sudah merusak bertempat dan anda berhasil lari, dari Allah nggak bisa lari. Allah akan hukum anda, nggak boleh.
Bagaimana kita terima chatnya, bagaimana kita terima pintunya, kamar mandinya, lantainya, begitu kembalikan. Ada orang sewa mobil, rusak mobilnya orang. Oh karena bukan mobil saya, polisi tidur ditabrak saja, lubang-lubang di macam-macam sampai rusak mobilnya orang. Nggak boleh ikhwan, haram ini, nggak boleh sama sekali. Ya kita harus tidak boleh melakukan satu perbuatan yang kita tidak senangi buat diri kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. Kan gitu. Kalau kita tidak, coba bayangkan kalau kita pemilik mobil, maukah mobil kita digituin? Kalau kita pemilik rumah, maukah rumah kita digituin? Tentu kita nggak mau. Gitu kan? Jadi harus menjaga. Ingat, Allah Azza wa Jalla maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Nggak boleh. Kita bisa zalimi seseorang, kita bisa dari seseorang, tapi dari Allah Azza wa Jalla tidak mungkin. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak ada yang tersembunyi bagian di langit dan di bumi. Allah tahu semuanya. Hati-hati saudaraku. Dan pasti sabda Nabi SAW berlaku, al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Menipu hari ini, ditipu besok. Gibah hari ini, digibah nanti. Fitnah hari ini, difitnah. Merusak barang orang, dirusak juga barang kita nanti. Jadi jangan heran. Berlakulah sebagai hamba Allah yang mukmin yang tahu semua itu. Mohon penjelasan masalah murabaha dan musyarakah. Ini sudah saya jelaskan yang lalu ya. Ya, murabaha dengan musyarakah sudah saya jelaskan yang lalu. Jadi teman-teman bisa kembali ke cuplikan kita yang lalu. Ustaz, laki-laki dapat keutamaan pahala 27 derajat dan 25 derajat jika sholat berjamaah di masjid. Bagaimana perempuan mendapatkan pahala tersebut sedangkan perempuan lebih utama sholat di rumah? Perempuan tersebut belum menikah. Jadi yang benar hadisnya adalah 25 kali lipat pahala dan diangkat 27 derajat. Itu yang benar. Ya. Jadi hadis yang pertama, hadis 25 kali lipat adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan di masjidnya berjamaah, itu perbandingannya 25 kali lipat. Kalau 27 derajat hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri perbandingannya 27 derajat, bukan 27 kali lipat ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan satu derajatnya ini perbandingan 27 derajat itu adalah satu derajat ke derajat di atasnya jaraknya 500 tahun. Baik, ini dapatkan laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Maka ulama mengatakan hadis yang menjelaskan perempuan lebih afdal sholat di rumah dihubungkan dengan hadis sholat berjamaah. Sabda Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih riwayat Hakim, wanita yang sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya termasuk masjid. Dan dia sholat di dalam kamar tidurnya lebih afdal, lebih besar lagi pahalanya dibandingkan kalau dia sholat di ruang tamunya. Jadi perempuan makin tertutup makin besar pahalanya, laki-laki makin terumum, rame-rame makin besar pahalanya. Lalu bagaimana caranya perempuan mendapatkan fadilah berjamaah tadi? Ya dia ada sholat berjamaah di rumahnya, gitu kan? Perempuan yang sholat sendiri di rumahnya sama dengan pahala laki-laki sholat sendiri di rumah, di masjid. Perempuan yang sholat berjamaah di rumah sama dengan laki-laki berjamaah di masjid. Begitu, jadi jamaah dipertemukan dengan jamaah. Walaupun juga perempuan boleh ya untuk sholat di masjid, bukan tidak boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, la tamna'u ima Allahil masajid. Enggak boleh kalian larang hamba-hamba Allah wanita untuk ke masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh kita meminjam uang dari bank syariah dengan jaminan deposit? Ini sudah tadi ya. Hampir sama ini. Bagus juga kalau pertanyaan kembar-kembar nih, jadi biar cepat selesai. Pak Ustadz, hukum kerja di bank apa? Gitu. Ya kalau banknya konvensional riba, haram. Kira-kira Anda mau saya jawab apa nih? Boleh? Nggak boleh, haram. Kalau orang itu takut kepada Allah SWT dan mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya, tidak mungkin saya bilang oh iya nggak apa-apa, nggak boleh. Emang haram, haram ya haram. Jangan cari celah ya. Ini kadang-kadang kesian Ustadz ini selalu diserang, dicari, diubah atau dikemas dan bikin pertanyaan untuk supaya boleh gitu kan. Ini kalau haram dalam Islam haram. Jangan dicari dari sampingnya halal nggak, dari bawah halal nggak ada. Haram ya haram, selesai. Anda lakukan konsekuensinya ada hukum. Dan banyak pintu halal, kenapa harus cari yang haram?
Jadi sarannya apa ya? Jangan kerja di bank konvensional, saran saya. Lalu saya harus sekarang bagaimana Ustaz kalau saya keluar saya nggak punya gaji? Subhanallah. Yang kasih Anda makan dari bayi memang pimpinan bank Anda sekarang. Allah Subhanahu wa taala. Kok sekarang baru kerja 2-3 tahun aja sudah ketakutan? Lalu yang Anda hidup 27 tahun yang sebelumnya itu siapa yang kasih makan dan minum? Nggak boleh begitu. Harus yakin Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum 50 sampai 52 ya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Ya. Saya tidak perintahkan jin, saya tidak ciptakan jin dan manusia, semua jin, semua manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata ulama apa? Patuh, yakin, tunduk, minta maaf sama Allah kalau salah. Yakin Allah memberikan rezeki yang mengatur hidupnya, matinya, semuanya, gitu kan? Dan Allah mengatakan saya tidak minta balasan kok dari apa yang telah mereka saya berikan makan dan minum. Allah tidak minta juga kita memberikan sesajen, nggak perlu. Sesungguhnya Allah lah satunya pemberi rezeki. Razzaq itu pemberi rezeki, kemudian kalau habis diulangi, dikasih lagi. Buah sudah berbuah, panen lagi nanti, musimnya keluar lagi. Itu namanya Razzaq, pemberi rezeki yang non-stop. Air sudah dipakai nih, diserap oleh matahari, disaring di awan, diturunin lagi sama Allah dengan hujan. Begitu terus, udara, oksigen segala dipersiapkan oleh Allah SWT. Itu Razzaq. Allah SWT berikan rezeki semut di lubangnya. Bagaimana bisa kita manusia yang khalifah di muka bumi lalu takut dengan rezeki? Bagaimana caranya? Tinggalkan yang haram, saudaraku. Dan kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Pasti itu, gak usah ragu. Siapakah Ya'juj Ma'juj dan apa mereka bagian dari tentara Dajjal? Ini ada bahasan sendiri ya, gak bisa sekarang. Ini panjang bahasannya nih. Nanti insya Allah di tanda-tanda hari kiamat akan ada bahasan tuh. Ini sama. Seorang akhwat dilarang suaminya memakai jilbab syar'i, selalu dengan orang tuanya dan jarang bersama istri. Selalu mendapat tekanan ketika ingin melakukan ibadah dan ketaatan. Tapi sang suami tetap menafkahkan dan menjalankan sholat. Apakah dengan ini sang akhwat boleh menceraikannya? Dan apa nasihat Ustadz? Ini cobaan dalam rumah tangga. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda mau, Anda sabar, berdoa dan menjalankan apa yang sifatnya memang tidak melanggar hukum Allah. Jadi dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam syariat Allah ini, kalau bertemu antara haknya Allah yang wajib dan haknya suami yang wajib, kalau belum menikah haknya orang tua yang wajib. Jadi haknya Allah yang wajib kayak sholat 5 waktu. Dengan haknya orang tua atau suami yang wajib, misalnya dipanggil, ya, orang tua panggil anaknya wajib menjawab, suami panggil istrinya wajib jawab. Ini berarti wajib makhluk. Maka kalau bertemu keduanya, haknya Allah yang wajib didahulukan. Kalau bertemu antara sunnah haknya Allah, bukan wajib ya, sholat sunnah, puasa sunnah, dengan hak wajibnya makhluk yang Allah tentukan, tadi misalnya menjawab panggilan suami atau orang tua, lagi sholat sunnah, maka wajib yang sunnahnya haknya Allah ditinggalkan, dilakukan wajibnya makhluk. Ya, ini hukum yang sudah disepakati oleh para ulama, gitu kan. Jadi pertemukan masalah ini. Kalau suami Anda tidak melarang Anda pada hal-hal yang sifatnya wajib dalam agama, gitu kan. Misal tadi masalah hijab syar'i, ya memang itu wajib. Ini tidak ada kepatuhan pada si suami. Bukan haknya dia masuk ke wilayah itu. Istrinya mau sholat 5 waktu dilarang, nggak boleh sholat. Nggak ada urusan sama suami itu. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nggak boleh patuh dengan makhluk kalau berbau maksiat kepada Allah, sang pencipta, nggak boleh. Orang tua juga nggak boleh dipatuhin. Nak, buka aja jilbabmu nak, kalau tidak ibu murka. Nggak ada ceritanya, itu nggak ada murkahnya Allah. Kecuali kalau memang hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk patuh, itu lain. Tadi misalnya termasuk haknya Allah yang sunnah. Tidak boleh bapak ibu sekalian tetap, atau ibu-ibu terutama, paksain tetap sholat sunnah, suaminya panggil ya fulana kesini, tetap dia sholat. Oh saya lagi sholat sama Allah, nggak boleh. Kalau sunnah harus didahulukan hak wajibnya makhluk, ya kan gitu. Lagi puasa sunnah, suaminya mau berhubungan biologis, ya dia batalin, gitu kan. Karena memang ini sunnah, ini wajib, gitu kan. Jadi harus didahulukan haknya makhluk, gitu. Jadi seperti itu. Kalau masalah
Yang lainnya, masalah misal dia lebih memilih ibunya, misalnya waktunya ada dibagi untuk ibunya, itu Anda harus bisa mengerti memang, karena wajib bagi dia bakti dengan ibunya. Kesalahan juga sebagian akhwat kita, dia tidak dukung suaminya pada saat bakti dengan orang tuanya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Dia jadi penyebab, dia marah, dia cemberut, akhirnya suaminya jadi bimbang ke ibunya atau ke istrinya, ya nggak boleh. Harus dibiarkan dia ke ibunya, bahkan Anda dapat pahala, gitu kan. Yang penting jangan dia dari pagi sampai malam sama ibunya. Si suami juga harus mengerti, gitu kan. Artinya dia berikan hak ibunya, dia juga berikan hak keluarganya. Insya Allah itu bisa dibagi waktu kok, itu bisa dibagi waktu. Jadi Anda harus dahulukan masalah ini, karena memang baktinya dia kepada ibunya atau orang tuanya, ayahnya wajib. Ya itu wajib, nggak boleh. Ustaz, jika meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka kufur. 3 kali itu berturut-turut atau dalam semasa hidup. Saya terus terang belum menemukan lafadz khusus ya, lafadz yang sahih yang berbicara memang meninggalkan 3 kali itu kufur. Tapi yang ada hadis sahih yang kita bahas yang lalu adalah Allah akan buat hatinya termasuk dicap oleh orang-orang yang lalai. Artinya setelah itu dia akan sulit melakukan ibadah. Itu yang ada dalam hadis sahih gitu. Tapi kalau tadi ini ada sebuah athar ya, kalau tidak salah disebutkan, tapi saya juga belum bisa memastikan 100% tentang kesahihan daripada dalil itu, gitu kan. Intinya tidak boleh meninggalkan Jumat, karena meninggalkan Jumat sama halnya dengan meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Secara umum hukum ulama meninggalkan sholat wajib hukumnya kufur, gitu kan. Hukumnya kufur kalau memang dia jahdan, bangkang, nggak mau. Tapi kalau hanya malas-malasan, maka ini berarti kena ancaman dosa besar. Ustaz, jika meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka kufur. 3 kali itu berturut-turut atau dalam semasa hidup. Saya terus terang belum menemukan lafadz khusus ya, lafadz yang sahih yang berbicara memang meninggalkan 3 kali itu kufur. Tapi yang ada hadis sahih yang kita bahas yang lalu adalah Allah akan buat hatinya termasuk dicap oleh orang-orang yang lalai. Artinya setelah itu dia akan sulit melakukan ibadah. Itu yang ada dalam hadis sahih gitu. Tapi kalau tadi ini ada sebuah athar ya, kalau tidak salah disebutkan, tapi saya juga belum bisa memastikan 100% tentang kesahihan daripada dalil itu, gitu kan. Intinya tidak boleh meninggalkan Jumat, karena meninggalkan Jumat sama halnya dengan meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Secara umum hukum ulama meninggalkan sholat wajib hukumnya kufur, gitu kan. Hukumnya kufur kalau memang dia jahdan, bangkang, nggak mau. Tapi kalau hanya malas-malasan, maka ini berarti kena ancaman dosa besar. Sebelumnya saya bekerja di bank konvensional dan saat ini berpindah ke bank syariah karena dengan maksud menghindari riba. Tapi di bank syariah pun tidak murni syar'i, masih ada praktik-praktik riba. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Apa saya harus mencari pekerjaan lain? Ya jelas, cari kerjaan lain. Tidak usah khawatir. Mau makan di restoran ini ada haramnya, pindah di sebelah, oh ternyata ada juga haramnya. Cari yang ada halal, pasti masih banyak, gitu kan? Mau nikah sama ini, perempuan ini nggak benar. Mau nikah sama ini, perempuan ini nggak benar. Ternyata di sana masih ada. Minta kepada Allah SWT, masih banyak, gitu kan? Masih banyak yang hadir memenuhi majelis-majelis ilmu. Masih banyak orang-orang soleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sayangkan ini banyak sekali orang ikhwas dan akhwat sekalian mau berdoa sama Allah pada hal-hal yang dia anggap perlu saja. Misal lagi sakit keras, baru bilang ya Allah sembuhin saya. Tapi kalau dia mau supaya dapat rumah, nggak bilang ya Allah kasih saya rumah. Ya Allah mudahin saya beli mobil, nggak kredit ya Allah supaya cash. Kenapa nggak bilang begitu sama Allah? Ya kan itu. Banyak orang tidak, nanti kalau udah kronis, ya Allah sembuhin. Kenapa nggak dari awal? Ya kan? Kita dianjurkan dalam agama Islam untuk selalu bergantung, menggantungkan nasib kita, merengek sama Allah. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak merengek sama Allah, tidak rutin berdoa, tidak selalu berkeluh kesah kepada Allah, maka Allah murka padanya. Sampai dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, jangan kau minta kepada manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah-marah, gitu kan? Tapi mintalah kepada zat yang kalau kau tidak minta malah dia marah. Allah itu malah marah kalau kita tidak minta. Minta, tamak, boleh tamak dalam rahmatnya Allah. Dianjurkan, kata ulama lebih afdal, lebih besar pahalanya minta dijaga kesehatan oleh Allah. Ya Allah pertahankan kesehatanku ini yang kau berikan, ya Allah pertahankan rumah tanggaku, ya Allah pertahankan rezekiku ini, daripada nanti sudah datang cobaan baru kita minta, sakit baru bilang ya Allah sembuhin. Boleh, bukan nggak boleh, tapi lebih afdal ulama bilang minta dipertahankan kesehatan daripada minta sembuh pada saat sakit. Lebih baik minta rezeki itu ditambahkan pada saat rezeki lagi banyak daripada nanti sudah bangkrut baru minta kasih jalan keluar sama Allah.
Boleh, tapi ini lebih afdal. Artinya cobalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan nasibnya, gitu kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus begitu. Apapun kendala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya, sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, gitu kan? Dan pasti akan menjawabnya. Jika sehabis sholat wajib atau sunnah terus kita ketika adab mau berzikir atau berdoa, wudu kita batal disebabkan kentut, apakah boleh diteruskan zikir dan doanya atau harus ambil wudu lagi? Boleh, nggak masalah, nggak masalah ya. Jadi batalnya wudu itu tidak menghalangi orang untuk berzikir habis sholat, karena tidak ada syarat untuk wudu kalau mau berzikir. Ya beda kalau membaca Al-Quran, Allahu alam. Tapi jangan sering-sering kentut di masjid ya. Boleh dijelaskan tentang kaidah ini Ustadz? Setiap orang musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Nah iya, musyrik itu kan mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, seperti kasus ya orang-orang musyrik Mekah. Mereka yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Ini namanya orang musyrik ya. Ini pasti kafir, semua musyrik pasti kafir. Tapi tidak semua kafir itu musyrik. Misal ada orang kufur kepada Allah, orang ateis, nggak ada Tuhannya, kafir namanya. Tapi dia tidak musyrik, artinya dia tidak partisipasikan Allah dengan makhluknya, dia tidak sembah berhala, nggak minta-minta di kuburan, nggak ada musyrik. Maka dia kafir saja. Makanya dikatakan semua musyrik pasti kafir, tidak semua kafir itu musyrik. Ya. Saya pernah sholat berjamaah tapi suara imam tidak kedengaran karena situasi masjid yang berisik. Saya bisa ikuti gerakan imam dengan cara melirik ke arah depan atau mengira-ngira ketika sujud. Sholat saya sah tidak ya Ustadz? Bagaimana hukumnya? Sah saja, nggak ada masalah. Ya kan? Artinya kita bisa merasakan gerakan orang di sekitar kita itu sudah satu hal yang dibolehkan dalam Islam. Gitu ya. Itu nggak ada masalah. Kalau memang situasinya begitu ya. Ustadz, kami sekeluarga belum pernah ada yang ke Tanah Suci. Saya berniat untuk dapat ke Tanah Suci bersama orang tua, namun sampai saat ini saya baru dapat mengumpulkan dana untuk berangkat satu orang. Saya harus mendahulukan orang tua atau saya duluan? Anda duluan. Kalau dalam masalah ibadah harus mendahulukan diri sendiri, nggak boleh orang lain, termasuk orang tua. Ya, kalau dalam ibadah ya, pas sholat, ya sholat duluan. Saf pertama masuk duluan. Pada saat ada kosong di sebelah baru suruh orang di sebelah datang masuk. Jangan kita lagi di belakang, silakan persilakan orang masuk saf pertama, kita di belakang. Nggak boleh. Anda juga butuh pahala itu, gitu kan? Jadi dahulukan diri sendiri. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang bilang waktu mau haji, labbaik Allahumma labbaik Allahumma an syubrumati. Ya Allah, saya jawab panggilanmu untuk haji ini, saya mau haji untuk syubruma. Syubruma ini istilah bagi keluarga yang sudah mati. Ada juga sebagian ulama mengatakan kerabat atau orang yang dikenal, ya orang yang punya hubungan kerabat tapi tidak mampu lagi haji dan umroh, disilakan dengan syubruma. Apa kata Nabi SAW? Kamu udah haji buat dirimu belum? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Nabi, haji dulu buat dirimu, baru kau haji buat kerabatmu tadi. Jadi harus diri sendiri, gitu kan? Kalau punggung tangan wanita itu termasuk aurat bukan? Ya ini kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan termasuk aurat, gitu kan? Khilaf diantara mereka tentang masalah ini, dan insya Allah ini adalah sebuah khilaf yang positif saja ya, karena semua punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan, beranjak daripada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang masalah bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan di sholat, dan bolehnya juga wanita membuka telapak tangan dan wajah pada saat dinazar, dilihat oleh laki-laki yang mau menikahinya. Nah beliau mengatakan di sini berarti hukumnya sunnah saja cadar itu. Dan ini juga didukung oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau menulis buku tentang sunnahnya menggunakan cadar dan bukan kewajiban. Tapi Syekh Tuwaijiri dan syekh-syekh yang lain, para ulama-ulama sekarang, banyak mereka mengatakan kembali kepada Imam Ahmad, mengatakan cadar itu dan kaos tangan wajib bagi wanita. Apalagi kalau wanita itu adalah fitnah. Dasarnya punya kulit yang putih, memang fitnah, telapak tangannya dilihat jadi fitnah bagi orang, gitu kan? Wajahnya kalau dibuka malah berbahaya, menjadi fitnah. Maka ini sampai pada tingkat diwajibkan baginya untuk menutup dirinya dari fitnah, karena tujuan hijab itu sebenarnya adalah menyelamatkan wanita dari fitnah. Allahu alam. Jadi ini insya Allah tergantung kondisi, gitu kan?
Kalau di sebuah lokasi itu umumnya orang sudah biasa kenal cadar, Anda pakai cadar. Artinya tidak disorotin lah ya, tidak menjadi sebahanan. Itu lebih baik, lebih afdal, lebih sempurna. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan tetap lebih afdal cadar dan kaos tangan gitu kan, tetap lebih afdal. Tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda melihat memang dengan Anda pakai di situ ya ada masalah, ya sebaiknya Anda hindari. Yang penting jangan sampai melampaui batas minimal wajah dan telapak tangan. Apakah boleh kita mengomentari seseorang di dalam hati? Apakah kadar dosanya sama dengan kita berkomentar dengan teman? Jadinya bergosip. Biasakan hatinya berzikir. Sama saja, mulutnya nggak gosip tapi hatinya gosip kan? Ya. Sama saja. Nanti akhirnya kalau saya bilang boleh saja, kira-kira bagaimana? Tiap hari Anda gerutu nanti dalam hati, gitu kan? Jadi nggak boleh, sama saja, gitu kan? Tapi kalau dikatakan apakah kadar dosanya sama, Allahu a'lam. Saya tidak tahu kalau itu. Itu urusannya Raqib dan Atid, gitu kan? Saya jelas menyampaikan hukum Allah saja. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada. Sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada. Ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu memang ada hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan itu dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap nggak enak kalau nggak salaman, gitu kan? Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman, tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali nggak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati, jadi nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya, bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah beliau apapun sifatnya. Kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau nggak dilakukan jangan dilakukan. Selesai, hidup akan bahagia. Hari Jumat disunahkan banyak membaca salawat. Bagaimana kita tahu banyak? Kita tahu banyak kalau kita tidak hitung. Jadi bolehkah menggunakan tali konter sejenis tasbih digital mirip seperti yang digunakan oleh doorman untuk menghitung jumlah tamu? Di sana ketahuan sudah berapa banyak kita bersalawat 1000 atau lebih. Jazakallah khair. Menghitung zikir itu sunnah Nabi SAW. Tapi menggunakan telapak tangan, jari-jari kita. Ini Allah sudah kasih garis nih. Tinggal dihitung saja, gitu kan? Karena dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW, tangan yang dipakai berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kata para ulama adalah seperti yang Nabi SAW contohkan, yaitu menghitung jari-jari ini. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak masalah menggunakan konter itu, tidak masalah menggunakan tasbih itu. Ya, ini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ya, karena mereka menganggap itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengingatkan. Tapi permasalahannya kalau jumhur ulama mengatakan kalau itu adalah tradisi agama tertentu nggak boleh. Seperti kasus kalau orang menggunakan tasbih kayak orang Hindu misalnya yang besar ditaruh di lehernya, kan banyak orang Islam begitu biasa, gitu kan? Jadi hampir sama tradisi agama lain tidak boleh, itu sudah tidak boleh kan? Ya, ini kalau anda lihat darurat, dan saya sarankan untuk tidak menggantungkan diri dengan alat-alat seperti ini ya. Jadi usahakanlah pakai jari, kita biasakan berzikir habis jari. Karena kalau tidak nanti tergantung. Kalau tidak ada tasbih kita jadi tidak enak, tidak bisa berzikir. Gitu kan? Jadi usahakan lebih baik dengan menggunakan tangan. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang melakukannya. Saya tidak berani mengatakan dengan menggunakan itu berarti bid'ah, itu nggak tahu. Allahu a'lam. Ya, karena ada sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Ya. Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, gitu kan, sholat jenazah. Nah itu memang berjamaah, sholat gerhana itu berjamaah.
Tapi kalau yang Nabi tidak contohkan berjamaah seperti sholat duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, gitu kan, sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, ini nggak pernah ada contoh dari Nabi SAW berjamaah. Jadi tidak boleh duha berjamaah. Apakah akikah dulu atau kurban dulu? Lalu hukum akikah itu sunnah apa? Kenapa harus selalu dipertemukan? Selalu pertanyaan sama akikah atau kurban? Emangnya anda lahir pas bersamaan dengan hari kurban? Gitu kan? Ini selalu dihubungkan begini. Tidak usah dihubungkan ikhwah. Ada kesempatan lakukan dulu, gitu kan? Mana yang Allah mudahin pada saat itu? Lagi Idul Adha, ya kurban lah. Gak usah dihubungkan lagi dengan akikah. Kadang-kadang orang terlalu perhitungan. Mau 1 ekor kambing digabung dua-duanya, nggak bisa. Karena hal wajib nggak boleh digabung dengan sunnah, gitu kan? Akikah kan wajib, ya, hukumnya wajib. Sementara kurban hukumnya sunnah muakkadah, gitu kan? Jadi dianjurkan saja. Jadi ini dibedain, tidak boleh disamain sebenarnya. Jadi kondisional. Kalau anda lihat pas tiba Idul Kurban, memang saatnya ada dana untuk kurban, kurban saja. Niat kurban, nanti insya Allah rezeki lagi. Dalam pendapat yang marjuh ya, di nomor 2 kan oleh para ulama, adalah orang kalau belum akikahkan dirinya pada saat kecil atau orang tuanya belum akikahkan, maka boleh dia akikah pada saat dia dewasa. Tapi pendapat yang rajih, kalau sudah lewat dari hari-hari yang ditentukan oleh Nabi SAW, hari ke-7 dari hari lahirnya, maka sudah gugur kewajiban akikahnya. Allahu a'lam. Diperbolehkan atau tidak ketika menjalankan puasa Daud lalu puasa Senin Kamis juga atau puasa Ayyamul Bid? Kalau berpapasan ya, bersamaan, misal gini, antum niatnya puasa Daud mulai hari ini, besok kan berarti buka puasa ya, lusa puasa lagi kan begitu, setelahnya buka puasa terus puasa lagi. Misal hari ini hari apa nih? Hari Rabu. Baik, antum sudah niat hari ini puasa Daud, berarti besok kan seharusnya tidak puasa ya, seperti itu. Biarin aja, itu besok tidak puasa. Jadi tidak boleh digabung keduanya nih, karena kalau kita puasa juga besok Kamis, berarti syarat puasa Daud terbatalkan. Syaratnya apa? Puasa sehari, buka puasa sehari, itu syaratnya. Jadi kalau orang paksain diri besok puasa dengan niat Kamis, berarti dia batalin puasa Daudnya, keluar dari syaratnya kan. Nah kalau Jumat berarti puasa, Sabtu tidak, Ahad puasa, Senin tidak. Nanti Kamis depan tuh, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa, gitu kan. Nanti kalau Kamis depan kena itu, berpapasan memang hari Kamis dan puasa Daud anda, boleh anda gabungkan niat sunnahnya. Dalam hati saya mau niat puasa Kamis dengan puasa Daud. Tapi nggak boleh kayak tadi, Rabu mulai puasa Daud, Kamis besok Kamis puasa Kamis lagi, karena dia membatalkan ya niat Daudnya dengan sendirinya. Apa hukumnya? Apa ini? Raja ya. Apakah sama dengan jimat? Oh, karena saya pernah membaca bahwasanya raja dibolehkan asal isinya ayat Al-Quran. Dan katanya dahulu sahabat pernah melakukannya dengan menulis ayat kursi, kalau tidak salah, dan dijadikan kalung. Sama sekali nggak benar riwayatnya ini. Tidak pernah Nabi SAW dan para sahabat, terutama sahabat yang dikatakan ya, itu menggantung-gantungkan sesuatu di kalung di diri mereka, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah perintahkan itu, tidak pernah perintahkan. Kalau raja ini, ya istilah ini sebenarnya digunakan juga ya. Biasanya kalau raja yang saya tahu digunakan itu untuk pelaris dagangan atau untuk ditaruh di bangunan, di atap-atap bangunan supaya rumahnya selamat dan seterusnya lah, gitu kan. Tidak kebakaran, tidak masuk pencuri. Ini sama saja buhul, sama saja dengan jimat. Cuma jimat itu yang digantung di badan manusia. Kalau raja ini lebih cenderung digantung di badan hewan, di toko usaha, di rumah, lebih cenderung begitu. Jadi sama saja sebenarnya buhul, dua-duanya nggak boleh. Dan saya pastikan tidak pernah ada riwayat bahwasanya sahabat pernah menggantungkan surah ayat kursi di badan beliau. Ya, ini tidak pernah ada riwayat masalah ini selama saya pelajari ya. Dan saya pastikan karena saya sering membedah buku, membongkar praktek sihir dan perdukunan, ada dalil-dalilnya yang jelas. Kemudian saya pernah membedah buku Jangan Takut dengan Syaitan. Kemudian ada banyak buku-buku, banyak sekali buku yang saya bedah. Rata-rata itu memang sudah rujukan-rujukan referensi utama dalam masalah-masalah seperti ini, dan ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan para sahabat pernah menggantungkan ayat ya di dalam badannya. Jadi tidak perlu saudaraku. Yang ada adalah berdoa, seketika berdoa pada saat itu. Merasa tidak nyaman, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kok hati saya gundah ya. Ya sembuhinlah, hilangkanlah. Ya Allah, perut saya nggak enak, berdoa kepada Allah SWT. Jadi ini kembali kepada pernyataan tadi saya ya, bahwasanya harus setiap apapun berdoa kepada Allah. Sakit perut, pertama langsung ya Allah sakit saya perut sembuhkan, baru minum obat, baru cari dokter, dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya DP yang
digunakan sebagai uang booking seat dan hangus bila batal. Perjanjian tersebut sudah disepakati di awal sebelum DP, dan yang tersebut tadi rela jika hangus. Saya sudah jawab tadi ya. Jadi bukan masalah Anda rela atau tidak. Zina tapi karena rela, nggak ada ceritanya, sama saja, gitu kan? Enak benar kalau bisa pakai istilah rela nih. Jadi nggak boleh, gitu kan? Jadi bukan masalah itu, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh ada namanya hangus haknya orang lain. Kasih tanda jadi boleh, batal kembalikan, nggak ada masalah. Kenapa harus takut? Oh nanti nggak laku, siapa yang bilang? Itu kan Anda sendiri yang bilang. Allah SWT bisa memberikan rezeki, laku kok insya Allah. Ustaz, dalam muamalah apa saja yang dilarang? Jika pohon yang buahnya ke orang buahnya ke tanah orang buahnya boleh dimakan nggak? Bagaimana jika ayam yang bertelur di tempat orang lain? Bagaimana hukum telur tersebut? Masya Allah, banyak telur dijual di pasar gitu kan. Kenapa harus tunggu telur? Baiklah, maaf saya bercanda ya. Yang bertanya jangan tersinggung. Jadi kalau dalam muamalah yang tidak boleh itu dasar-dasarnya tidak boleh ada pendapatan modal yang haram. Pertama dulu itu, memulai usaha tidak boleh modalnya haram. Kapan modalnya dari sumber haram, menipu, hasil riba, hasil pencurian, manipulasi, ya harta rampasan dari bukan haknya di warisan, pasti bangkrut, gitu kan? Tidak boleh pendapatan, tidak boleh modalnya haram. Yang kedua, tidak boleh ada unsur gharar. Kalau transaksi nggak boleh ada merugikan salah satu dari dua pihak. Kayak tadi kasus misalnya DP yang hangus, itu gharar namanya. Nggak boleh. Dia batal, kemudian tidak jadi. Ya itu konsekuensi Anda bisnis. Harus bisa, gitu kan? Kalau mau lebih aman, nggak usah pakai DP, nggak usah pakai, mau sekarang tentukan, tidak mau ya nggak usah. Ada pembeli lain datang berarti hak dia. Udah selesai urusannya. Dan bertawakal lah ikhwah. Tidak boleh terlalu menggantungkan nasib pada sesuatu gitu, pada orang. Seakan-akan sudah tidak laku ruko saya kalau saya nggak jual sama orang ini. Itu persepsi yang salah. Berdoa coba kepada Allah SWT, sujud, minta kepada Allah, ya Allah lakuin ruko saya. Laku itu. Ya, kadang-kadang kita tidak mau minta sama Allah hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang kepepet atau kecil saja yang minta kepada Allah. Ini salah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak boleh ada gharar, ya, tidak boleh ada riba. Tadi utang yang berbunga. Kemudian tidak boleh ada manipulasi. Tidak boleh ada manipulasi. Harus transparansi semua. Tidak boleh ada ya ditipu, dikemas, apalah rekayasa, semua tidak boleh ini. Nota yang palsu lah, bohong, usahanya nggak ada, fiktif semuanya, ini semua tidak boleh, itu kan? Tidak boleh ada unsur maisirnya, judinya, mengundi nasib di situ. Ya, ini tidak boleh sama sekali ada dalam muamalah. Allahu alam. Jika pohon yang buahnya jatuh ke tanah, kalau buah itu jatuh di dalam lokasi pagarnya pemilik pohon nggak boleh diambil. Tapi kalau jatuhnya di jalanan boleh diambil, nggak ada masalah. Karena dalam hadis dijelaskan kalau sesuatu pohon itu yang sudah keluar dari batas tanah seseorang, maka itu sudah menjadi hak umum, nggak ada masalah itu, gitu kan? Kalau ayam tadi bertelur, kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi kalau Anda tahu ini ayamnya tetangga ini bertelur di rumah saya, bukan dibilang kesempatan pecahin langsung digoreng, gitu kan? Ya. Kembalikan. Anda pasti tahu pemiliknya, kembalikan. Ya. Ustadz, berdosakah ketika kita berkomentar tentang seseorang? Ini sudah tadi. Kalau laki-laki hukumnya wajib untuk sholat di masjid. Lalu sholat apa yang dilakukan di rumah menjadi imam sholat berjamaah keluarga? Kebanyakan masyarakat kita memahami suami sebagai imam keluarga melakukan sholat di rumah untuk dapat mengimami istri dan anaknya. Bagaimana sebenarnya Ustadz? Boleh suami menjadi imam buat istrinya dan anaknya di rumah. Siapa yang bilang tidak boleh? Tapi dia tidak usah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu kan dicontohkan oleh sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau selalu 5 waktu sholat itu sholat berjamaah sama Nabi di masjid. Setelah itu beliau kembali lagi ke sukunya jadi imam lagi. Nggak masalah itu, boleh, gitu kan? Tapi sholat dia yang kedua sudah terhitung sunnah, bukan lagi sholat wajib. Itu dalil sahih riwayat Bukhari.
Riwayat Bukhari yang lain berbunyi bahwasanya ada seorang sahabat masuk ke masjid sementara sudah selesai sholat berjamaah Nabi SAW lagi zikir. Ada seorang datang mau sholat sendiri, kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah untuk saudaranya ini nih supaya nggak sholat sendiri? Abu Bakar berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Maka berdiri Abu Bakar sholat, tapi Abu Bakar sini sudah sholat sunnah. Kita lagi kalau sholat sunnah di masjid, lagi sholat ba'diyah ada orang datang, lalu dia tepuk pundak kita, biarin aja dia ikut, biarin dia niat jamaah, nggak ada masalah, ya. Jadi jangan malah dikasih isyarat atau buru-buru sholat supaya dia nggak ikut berjamaah, nggak, biarin aja, nggak masalah, gitu kan. Sedangkan kita tidak lagi sholat saja boleh menemani dia, nggak ada masalah itu. Kalau ikhwah-ikhwah yang sudah faham dan akhwat sudah faham itu pasti kalau dia lagi mau sholat, ini sudah pada sholatnya, iya, temani saya dong, siapa yang mau bersedekah, nanti berdiri lagi temannya satu, nggak ada masalah itu. Sudah jadi hukum sunnah bagi dia, gitu kan. Jadi nggak ada masalah itu. Ustadz, ayah saya suka pergi ke dukun, semoga Allah kasih hidayah. Namun ketika diingatkan beliau sholat, saya coba untuk mengajak beliau untuk ruqyah syariah, beliau tidak percaya. Beliau sholat yang karena apa ini? Beliau sholat juga karena ingin mendoakan saya agar dapat menikah. Karena saya tidak mau untuk diajak pergi ke dukun. Apakah amal ibadah ayah saya diterima? Ayah saya suka membantu orang, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, doakan, itu kan, semoga Allah SWT berikan hidayah. Yang kedua, manusia itu subhanallah akan tunduk di depan wahyu, ilmu, ya. Kalau kita sampaikan sesuatu yang ilmiah kepada orang, orang akan bisa menerima itu. Hanya orang keras hati yang tidak bisa terima. Jadi coba jelaskan, datangkan dalil-dalil syar'i, penjelasan, gitu kan. Dan saya sarankan penanya ini beli buku. Ada pernah saya bawain contoh tuh kecil, membongkar praktik sihir dan perdukunan. Mungkin antara 10 sampai 15 ribu harganya, kecil. Dalamnya ada gambar-gambar. Coba dikasih hadiah, biar dibaca oleh beliau, gitu kan. Kalau beliau suka baca. Kalau tidak suka baca, apalah kira-kira metode misalnya mendengarkan ceramah tentang dukun dan ini bocor tidak boleh. Di antaranya hadis Nabi SAW saja. Ya, dan ayah ini sama dengan suami, ya. Jadi tidak boleh menggunakan metode menghardik. Laki-laki itu selalu langsung egonya yang lebih besar. Ya, jadi makanya seperti menasihatin orang lain, ya, kesannya atau bertanya sebagai tujuannya untuk menasihatin. Jadi kalau ayah begitu, misal kita katakan, ayah ada sebuah hadis menurut ayah bagaimana tuh? Misalnya hadis Nabi yang sahih riwayat Tirmidzi yang kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, ya, kemudian bertanya padanya, belum percaya tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini ada di buku ini ayah, nih hadisnya nih, menurut ayah bagaimana? Misal contoh, gitu kan? Atau saya dengar ceramah tadinya ada yang menyampaikan begini, menurut ayah bagaimana? Dengarin pendapatnya. Kalaupun dia spontan misalnya, memang hatinya mau cari kebenaran, insya Allah dia akan terima. Tapi kalau enggak, paling tidak dia mungkin pada saat itu defense, dia menolak. Tapi insya Allah dia akan merenungi apa yang anda sampaikan, insya Allah. Jadi doakan lalu nasihatin. Ilmu akan mengubah seseorang dari keras menjadi lunak, dari kasar menjadi lembut, gitu kan? Jadi dari bodoh menjadi pintar, dari kafir menjadi beriman. Itu semua dengan ilmu. Anda hadir di majelis ta'lim begini mendengarkan ilmu, itu akan menambah iman. Berjam-jam pun kita duduk, insya Allah kita akan terima, karena itu sesuatu yang oh iya manfaat ya, oh iya begini ya, kita dapat manfaat. Saya bingung dan sedih karena akhir-akhir ini pengemis yang biasa saya bawakan makanan sudah tidak ada lagi. Penyapu jalanan selewat saya kerja juga tidak ada. Kemudian saya salurkan ke anak-anak kurang mampu. Namun ternyata pada hari itu kebetulan anak-anak itu banyak yang tidak hadir pada kegiatan pendidikan informal rutin mereka, sehingga makanan yang saya bawa tidak habis. Apa yang salah dengan saya, Ustaz? Karena insya Allah uang yang saya gunakan bukan sesuatu yang diharamkan. Ya, ini termasuk tanda keimanan ya. Tinggal anda pertahankan, insya Allah. Ini sangat positif. Dan saya sarankan, kalau memang mereka tidak ada, atau mungkin pada saat kita sedang memberikan bantuan pada fakir miskin, coba tanya di mana alamatnya, ambil nomor HP-nya, ya kan? Dalam masalah itu sangat positif. Mungkin sesekali kita bisa kunjungin, jenguk kalau dia lagi sakit, gitu kan? Dan itu banyak contoh dari para ulama, dari sahabat dan tabi'in, mereka biasa mendatangi rumah orang-orang miskin, gitu kan? Melihat keadaan mereka, mereka gembira kalau dikunjungin, dijenguk kalau sakit, dibantu langsung, mungkin bisa dibukain usaha. Ya, itu mungkin akan insya Allah akan menghilangkan kasus-kasus seperti ini. Dan anda juga tidak usah sedih, insya Allah akan ada banyak orang-orang yang fakir, gitu kan, yang bisa menerima apa yang anda berikan. Misal anda rutinkan menjadwalkan membantu sebuah rumah anak yatim, gitu kan, itu sudah jelas yayasan sosial yang kita jadi donatur rutin tiap bulan. Saya kan pernah tawarkan teman-teman nih, banyak program kita di sini ya.
ada pernah menggali sumur di Jawa Tengah, ada penerbitan buku-buku doa yang kita bagi cuma-cuma. Kemarin pada saat kita beli kamera untuk web ini, berapa juta orang yang nonton ini, berapa banyak pahala yang Anda dapatkan kemarin untuk kita beli kamera sekitar 40 juta berapa gitu kan. Sampai saya dihubungin sama teman-teman dari Prancis, dari kemarin ada dari Jerman, ada dari Australia, banyak tuh. Dari Hong Kong itu hampir semua TKW kita nonton acara ceramah kita ini. Mereka download, mereka ikutin, mereka masuk di grup WhatsApp saya bertanya. Itu Masya Allah gitu. Berapa banyak pahala yang didapatkan gitu. Anda bisa jadi donatur rutinnya, gitu kan. Bisa jadi rutin untuk membiayai misalnya web ini, ayo kita tingkatkan ke masalah tingkat ke TV, ke apa, kan bisa saja. Atau Anda datangi rumah anak yatim khusus, pegang di situ berapa sih, di sini anak yatim 200 orang, berapa yang dibutuhin beras, oh 5 kalung, satu karung 25 kilo, baik sudah, saya pegang satu karung dia tiap bulan, rutin, transfer uangnya atau berikan beras, kan bisa begitu ya, sehingga tempatnya itu jelas, tidak seperti tadi kasus ini orang yang tidak jelas, mungkin dia sudah meninggal, mungkin dia pindah tempat, maka kita tidak tahu. Ini solusi dari saya. Kalau saya sholat ba'diyah atau qobliyah duhur dilakukan hanya 2 rakaat, apa hukumnya? Nggak ada masalah, sunnah, boleh-boleh saja gitu kan. Tapi sayang, kenapa nggak sholat 4 rakaat sebelum, padahal itu sunnah rawatib ya. Ba'diyah duhur memang 2 rakaat, tapi qobliyahnya 4 rakaat. Kalau jarak antara azan dan iqamah hanya sebentar, tidak memungkinkan untuk sholat 4 rakaat, bagaimana Ustaz? Saya sarankan begini, saran saya ya, kalau saya biasa kerjakan, sholat sunnah yang 4 rakaat itu kan boleh dikerjakan 4 rakaat langsung, sebagaimana bolehnya mengerjakan sholat malam, sholat tarawih itu 4 rakaat kan, bisa 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat salam, 4 rakaat salam gitu kan. Witirnya bisa 2 salam, 1 rakaat lagi ditambah, atau 3 rakaat sekaligus, cuma syaratnya 1, tidak pakai tahiyat pertama, itu saja. Nah kalau Anda masuk masjid, Anda khawatir nih, kira-kira nanti keburu nggak 4 rakaat ya, niat dari awal 4 rakaat, pada saat kita lagi rakaat ketiga, iqamah, udah berhentiin aja sholatnya, nggak ada masalah ya, karena memang tidak boleh, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib, tidak boleh lagi kan gitu. Jadi Anda batalin saja, tiba-tiba batalin, sudah masuk di shaf, Anda sudah dapat pahala 4 rakaat kan gitu. Ada solusi lain, kalau misalnya kita baru niat mau sholat 4 rakaat sebelum duhur, lalu sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat belum dikerjain, sudah iqamah, bagaimana caranya? Kerjakan ba'diyah ya, gabungkan dengan ba'diyah atau kerjakan sebelum ba'diyah, itu kan. Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah duhur itu setelah sholat asar. Para sahabat bingung, dalam hadis Bukhari itu Nabi SAW begitu salam berdiri, habis asar nih, berdiri sholat sunnah, sahabat gak ada yang berdiri, bingung ada apa nih. Setelah salam, kata para sahabat, ya Rasulullah, turunkah wahyu mengubah hukum sekarang? Kata Nabi SAW, tidak ya, ini sholat sunnah ba'diyah duhur saya yang tadi saya lupa kerjakan, atau saya belum kerjakan karena saya tersibukkan dengan satu kaum yang bertanya kepada saya dan meminta bantuan. Berarti di sini Nabi SAW tahu, atau ada yang mengatakan juga lupa kan gitu ya, beliau kemudian kerjakan di ba'diyah asar, jadi boleh saja. Apakah boleh menggunakan perawatan anti angin, apa ini, anti agin, anti penuaan, menghilangkan keriput-keriput, karena mengecat rambut dengan warna hitam saja tidak diperbolehkan? Boleh saja, nggak ada masalah, itu kan, tidak ada sesuatu yang haram di situ. Yang tidak boleh kalau mengubah ciptaan Allah. Ada jerawat dihilangkan, boleh saja. Giginya nggak rata dirapiin, nggak ada masalah, karena itu merapikan, membersihkan, merawat kan boleh. Itu namanya merawat ya. Memang kata ulama, merawat tubuh ini dianjurkan, rapi rambut. Nabi SAW menganjurkan di hari Jumat apa? Mandi yang bersih, pakai minyak wangi, menyisir rambut, pakai baju yang bersih. Karena itu semua dianjurkan dalam Islam. Disuruh potong kuku, disuruh cukur bulu ketiak, perawatan diri. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian di tubuh beliau dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau. Ya, seperti serbuk dari negeri Syam yang beliau suruh istri beliau SAW untuk taruh, dan beliau kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri SAW. Jadi boleh saja menurut saya, Allah alam. Yang tidak boleh itu kalau mengubah, nggak ada apa-apa diubah, operasi plastik sampai dibentolin, sampai di apa, sampai ini, dan tidak boleh. Yang aneh-aneh saja gitu kan. Jadi nggak perlu semua itu. Lagian tidak ada masalah kok. Sebenarnya masalah orang bilang saya jelek atau saya gagah atau saya cantik itu persepsi kok. Nggak usah khawatir, semua makhluknya Allah, gitu kan. Ikan ada yang jelek, ada yang gagah, ikannya ada yang bagus, hidup sama-sama di laut nggak apa-apa, gitu kan. Kenapa Anda mesti takut? Percaya diri aja jalan, insya Allah kita makhluknya Allah kok. Ya, sejelek-jeleknya tetap akan ada jodohnya, gitu kan. Asal mau menikah. Kalau dia rewel yang jadi masalah nih. Ya.
Apa hukumnya menggunakan cat kuku ketika sholat? Apakah sah? Kalau cat kuku ini sebaiknya dijauhi ya, sebaiknya dijauhi catnya ya. Tapi kalau menggunakan henna itu lebih cenderung masih bisa ditembusin air, Allahu alam. Tapi kalau cat kuku itu umumnya memang dia tebal sehingga tidak membuat ada air yang bisa meresap. Dan ini juga dikatakan oleh para ulama dibolehkan digunakan pun kalau mewarnai kuku itu kalau untuk menghias ya, untuk keluarga, untuk istri, untuk suami maksudnya ya. Jadi tidak boleh di tempat umum. Kalau dia menggunakan merah di kukunya atau warna yang lain, kalau henna itu kecoklat-coklatan biasanya untuk memperindah tangan wanita, sehingga kalau kukunya berwarna, kulitnya akan kelihatan lebih terang gitu kan, lebih putih ya, kalau memang dia putih atau lebih cerah. Dan ini dibolehkan tapi di depan suami. Kalau di tempat umum, kalau dia sudah pakai henna begini, dianjurkan pakai kaos tangan. Ini karena menjadi fitnah. Kapan menjadi fitnah maka dianjurkan untuk menutupnya. Bolehkah dalam Islam bekerja di bank? Sudah tadi. Kenapa semua banyak tanya bank ini? Berhenti aja dari bank ini. Apakah hidayah itu? Apa yang akan dirasakan oleh orang yang mendapatkan hidayah? Terima kasih banyak Pak Ustaz. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang Anda hadir sekarang di sini. Kalau ada yang saya sampaikan dari sekian banyak pertanyaan tadi, Anda rasakan mendapatkan petunjuk, oh begitu ya hukumnya, oh begini ya, oh saya harus hati-hati ya, itu hidayah namanya. Allah berikan petunjuk. Sebagian ulama mendefinisikan adalah ilham yang Allah masukkan ke dalam hati manusia karena mengikuti panduan wahyu. Itu namanya hidayah. Ya, ilham yang Allah masukkan dalam hati manusia karena mengikuti panduan wahyu, itu namanya hidayah. Yang dirasakan adalah perubahan. Dia akan rasakan perubahan, dia akan merasa lebih dekat dengan Allah, lebih tahu, lebih faham, lebih hati-hati, penampilannya akan lebih keislami, perkataannya akan dijaga dan seterusnya gitu. Pada saat kita yakin jika Islam itu adalah agama yang paling baik dan benar, dan pada saat kita memutuskan untuk pindah agama ke Islam dan ibu kita tidak merestui perbedaan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena yang diajarkan Islam adalah dosa besar jika kita melawan orang tua, ya, apalagi ibu yang melahirkan kita sendiri. Sudah saya bahasakan tadi, kaidahnya adalah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nabi SAW mengatakan tidak boleh patuh kepada makhluk pada hal yang berbau maksiat pada sang pencipta. Orang tua itu yang mewajibkan kita patuh padanya adalah Allah, gitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan kita patuh pada makhluk itu kalau berbau maksiat padanya. Tidak boleh. Tadi saya sudah kasih contoh, muslimah pakai jilbab, ibunya bilang kamu harus buka, nggak boleh dipatuhi. Orang tua kita non muslim, kita mau masuk Islam, itu kan kebenaran. Itu tidak ada hubungannya dengan orang tua kita ngikutin, gitu kan? Kita mau sholat dilarang, tidak boleh kita patuh. Tapi kita tetap berbuat baik sama beliau pada hal-hal yang memang diperintahkan dalam agama. Siapin makanannya, siapin bajunya, bersihin kebutuhannya, bersihin tempat tidurnya, ya penuhi kebutuhan bulanannya, itu silakan, itu tidak ada masalah pada hal-hal yang dibolehkan. Jika dalam sholat jamaah setelah selesai kita tidak mendahului atau mengalami sebelah kita dengan apa ini maksudnya? Tidak mendahului atau mengalami sebelah kita dengan tujuan memberitahukan bahwasanya hal tersebut tidak ada contohnya dan bisa termasuk perkara bidah. Apakah hal tersebut lebih baik atau salaman saja untuk mendahulukan ukhuwah? Bagaimana hal tersebut? Oh, masalah salaman ya, boleh saja. Kalau dia ulurkan tangan, Anda salaman saja, nggak ada masalah, nggak usah tolak, gitu kan? Dengan niat memang ini orang cuma mau salaman umum, jangan dihubungkan dengan paket sholat, walaupun dia niat begitu. Dan lebih afdal Anda nasihatin, karena memang ini ingkar mungkar ya. Sampaikan mohon maaf sambil salaman. Sudah tahu belum Pak? Sudah tahu belum Bu? Ini dalam Islam tidak pernah ada contohnya salaman Nabi sholat gitu. Dia saya bahasakan. Kalau takut dia tersinggung, berdoa ya Allah berikan hidayah, gitu kan? Itu minimal ingkar mungkar. Tapi kalau dia selalu terlanjur ulurkan tangan, jangan ditolak. Nggak ada masalah. Apakah diperbolehkan mengkhususkan memperlama sujud hanya di sujud terakhir? Bukankah perintah memperlama sujud adalah dari awal? Ya, dari awal sebenarnya. Tidak ada khusus yang terakhir. Karena kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Sudah sedekah sholat. Apa ini? Pada kisah Abu Bakar yang apa ini? Disuruh Rasulullah SAW menemani sahabat jamaah ketika datang terlambat. Apakah diperbolehkan menjadi imam? Boleh, nggak ada masalah. Kalau memang dia adalah orang yang baik. Makanya Muadz bin Jabal sholat bersama Nabi SAW berjamaah, lalu beliau jadi imam di kaumnya.
Tadi saya kasih contoh suami jadi imam buat istri anaknya, boleh saja. Kalau imam dia orang yang paling layak untuk jadi imam. Apakah boleh untuk sholat subuh? Bukankah tidak ada sholat setelah subuh sampai syuruk? Nggak ada masalah. Ya, itu kan, jadi begini, hal-hal yang dilarang berlaku hukumnya sampai ada yang membolehkannya. Gitu kan? Jadi kalau ada satu dalil yang membolehkan pengecualian, maka boleh. Misal habis subuh sampai terbit matahari nggak boleh sholat sunnah kan? Tapi ada hadis yang berbunyi misalnya, janganlah seorang dari kalian masuk ke masjid kemudian dia duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat. Ini nggak kenal waktu. Berarti tahiyat masjid di sini dikecualikan. Nggak boleh masuk subuh kemudian langsung duduk di masjid, gitu kan? Kita harus sholat dulu, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat wudhu. Ini semua tidak ada batas waktu. Pengecualian dari hal-hal waktu-waktu yang dilarang. Jadi kalau dikecualikan itu tidak ada masalah. Apakah tetap mendapat pahala sholat Jumat ketika imam sudah naik mimbar? Kita masih berjalan ke masjid, dapat sholatnya, pahala sholat Jumatnya, tapi pahala sedekah seperti bersedekah dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam, dengan telur itu tidak ada. Yang kata Nabi SAW, siapa yang datang di awal waktu pahalanya seperti bersedekah dengan unta, di waktu kedua seperti sama sapi, waktu ketiga seperti bersedekah dengan kambing, waktu keempat dengan ayam, waktu kelima telur, sampai khatib naik atau imam naik di atas mimbar. Kalau sudah naik, malaikat tutup bukunya dan mendengarkan khutbah. Artinya pahala sedekah yang seperti ini hilang. Tapi sholat Jumat dapat, tidak ada masalah. Dan ulama sudah sepakat mengatakan sampai orang itu mendapatkan ruku di rakaat pertama. Maaf, ruku di rakaat kedua. Ini juga perlu saya luruskan, mungkin saya pernah keliru sebutkan ya. Jadi kalau memang di ceramah saya yang lalu saya katakan di rakaat pertama, keliru. Itu di rakaat kedua. Ruku di rakaat kedua Jumat, kalau ada seseorang datang rakaat kedua imamnya. Selama imam masih ruku, lalu dia datang ruku, dia dapat Jumat. Tapi kalau dia imamnya sudah berdiri dari rakaat kedua ya, ruku rakaat kedua, sami Allah liman hamidah, dia baru datang mau ikut, niatnya sholat duhur, bukan lagi Jumat, karena dia sudah tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari Jumat itu. Ini kan jadi jelas. Saat sholat Jumat tidak ada qobliyah Jumat. Apakah ada ba'diyah Jumat? Ada. Ba'diyah Jumat ada 4 rakaat. Hadis Nabi SAW menjelaskan masalah tersebut. Kalau qobliyah itu memang ada disebutkan berhubungan dengan masalah apa? Qobliyah itu tahiyat masjid. Bukan dikatakan qobliyah ya, tapi tahiyat masjid. Cuma ba'diyah Jumat ada. Ba'diyah Jumat ada. Allahu a'lam. Mungkin sampai situ dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.